Dukung terus channel kami dengan like, komen, share dan subscribe ya guys. Agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Bab 2676, Menyelam. Adik kedua, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Hu Yixiao memandang para murid yang terbakar hingga tak bisa dikenali lagi dan menanyai tetua kedua. Bagaimanapun, formasi penilaian ini dikelola oleh tetua kedua, dan tetua kedualah yang mengemukakan ide ini, sekarang memang salah satu dari mereka yang telah dibakar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tetua kedua juga bingung. Dia sudah memperingatkannya untuk tidak membiarkan muridnya pergi dulu. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Pada saat ini, tetua ketiga di samping juga sepertinya melihat sesuatu, jadi dia menyombongkan diri, ketika kamu menyakiti orang lain, kamu akhirnya merugikan dirimu sendiri. Ini adalah pembalasan. Kata-kata tetua ketiga membuat ekspresi Hu Yixiao dan tetua kedua semakin jelek. Saat ini, Dev dan yang lainnya telah tiba di kolam obat. Dev melihat ke kolam obat di depannya dan melihat kabut putih menyelimuti bagian atas kolam obat, itu dibentuk oleh energi spiritual yang kaya. Ayo turun. Ketika Dev melihat ini, dia tidak sabar untuk turun. Tuan Dev, meskipun kolam obat ini bagus, Anda tidak bisa merendamnya dalam waktu lama. Anda harus menghentikannya secukupnya. Fang Su mengingatkan Dev. Saya mengerti. Dev mengangguk, lalu melompat turun. Begitu dia memasuki kolam pengobatan, Dev merasa energi spiritual yang kaya tidak dapat diserap, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengebor ke dalam tubuhnya. Fang Su juga melompat turun, perlahan menikmati perasaan yang dibawa oleh kolam obat. Hanya Liu Ruyan yang masih ragu-ragu saat ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Dia melompat ke kolam obat seperti ini. Setelah tubuhnya direndam dalam air, dia pasti akan terekspos, dan orang-orang akan ditemukan. Fang Su masih belum mengetahui identitas asli Liu Ruyan. Dev melihat kekhawatiran Liu Ruyan, jadi dia berkata kepada Fang Su, Saudara Fang, kolam obatnya sangat besar, saya pikir kita harus merendamnya secara terpisah. Jika jaraknya terlalu dekat, saya khawatir akan mempengaruhi budidaya satu sama lain. Dan penyerapan. Tuan Dev benar, saya akan melangkah lebih jauh. Fang Su mengangguk dan berenang menuju kejauhan. Setelah Fang Su pergi, Dev memandang Liu Ruyan dan berkata, kamu bisa turun sekarang, saya akan pergi ke tempat lain. Karena itu, Dev hendak berenang ke tempat lain, tetapi sebelum Dev bisa berenang menjauh, Liu Ruyan sudah melompat ke dalamnya. Tubuhnya basah oleh air, dan sosok anggun Liu Ruyan langsung terlihat. Hanya saja Dev tidak terlalu melihatnya, lagi pula, dia telah melihat Liu Ruyan ketika dia telanjang, jadi tidak ada yang menarik darinya. Melihat Dev bahkan tidak melihatnya, Liu Ruyan tampak sedikit marah. Namun, saat energi spiritual terus memasuki tubuh, Liu Ruyan tahu bahwa kesempatan itu langka, dan tidak mempedulikannya dengan Dev, dia buru-buru menutup matanya sedikit dan mulai berlatih. Dev perlahan tenggelam ke dalam air, dengan putus asa menyerap energi spiritual yang sangat kaya. Dan ranah Dev meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat ini, Dev tiba-tiba mendapat ide, dia ingin melihat seperti apa dasar kolam obat. Akibatnya, energi Dev tenggelam ke dalam dantiannya, dan tubuhnya mulai turun dengan cepat menuju dasar kolam obat. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menghilang, tetapi Dev tiba-tiba menemukan bahwa kolam obat yang semula jernih telah berubah menjadi biru muda, dan dia merasa seolah-olah berada di lautan biru. Ketika Dev berada dalam kondisi biru ini, dia menemukan bahwa konsentrasi energi spiritual dan kecepatan penyerapannya jauh lebih cepat daripada saat dia berada di dalam air. Dev terkejut, benarkah semakin dalam Anda masuk ke dalam kolam pengobatan, semakin kaya energi spiritualnya? Memikirkan hal ini, Dev menyingkirkan kegembiraan di hatinya dan mulai menyelam lagi. Selama menyelam, Dev bahkan tidak perlu melakukan latihan dengan sengaja, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis menyerbu ke dalam tubuh Dev. Pantas saja Anda tidak bisa berlama-lama di kolam obat ini, jika seseorang tidak berada pada level tinggi dan tidak cukup kuat, tubuhnya pasti tidak akan mampu menahan dampak terus-menerus dari energi spiritual tersebut, dan tubuhnya akan meledak dan mati. Bab 2677, Hilang. Tanpa disadari, Dev menemukan bahwa warna air kolam obat di depannya mulai berubah menjadi hijau muda, ini membuktikan bahwa Dev telah sampai di tingkat lain dari kolam obat. Dev direndam dalam air kolam obat berwarna hijau muda. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, dan keterampilannya tidak berjalan. Namun, dia merasa seolah-olah ada banyak hal yang menekan ke arahnya di sekelilingnya. Itu karena tekanan yang disebabkan oleh terlalu banyak energi spiritual yang secara otomatis masuk ke dalam tubuh Dev sudah merasakan sedikit sesak di dadanya, dan tulangnya mulai bergetar. Setelah melihat ini, Dev mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas, lalu dia menutup matanya sedikit dan tetap tidak bergerak di tempatnya. Saat ini, Dev tidak berani masuk lebih dalam dengan gegabah, dan hanya bisa perlahan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, dan dantian Dev seperti jurang maut, menyerap energi spiritual yang mengalir ke dalam tubuhnya, dan tidak ada yang menolak untuk datang.
Pada saat ini, di atas kolam obat, Liu Ruyan dan Fang Su telah mendarat, dan mereka dengan cemas mencari Dev. Setelah Liu Ruyan berendam hanya selama 50 menit, dia menerobos puncak alam transformasi dan mencapai alam fusi. Fang Su juga bertahan selama lebih dari setengah jam, akhirnya tubuhnya tidak tahan lagi dan dia pergi ke darat. Namun saat ini, kedua orang tersebut telah berada di darat selama lebih dari 1 jam, tetapi mereka menemukan bahwa Dev tidak pernah ditemukan. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Dev hilang? Fang Su sangat cemas, dia telah mencari di seluruh kumpulan obat, tetapi Dev masih tidak ditemukan. Saat ini, Liu Ruyan juga sangat cemas, area kolam obat tidak terlalu luas, jadi mengapa tidak dapat ditemukan orang hidup berukuran besar? Pencarian Fang Su dan Liu Ruyan tidak membuahkan hasil, bahkan jika mereka tinggal di sekitar kolam obat terlalu lama, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Bagaimanapun juga, energi spiritual di sini tanpa sadar menyerbu ke dalam tubuh, jika kekuatannya tidak cukup dan energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat dimurnikan pada waktunya, itu juga akan membahayakan tubuh. Sekarang Liu Ruyan dan Fang Su telah mencapai batasnya, jika mereka tinggal di sini lebih lama lagi, kecelakaan bisa saja terjadi. Ayo keluar dulu. Meskipun Liu Ruyan ingin terus mencari, dia tahu jika mereka tetap di sana, mereka mungkin tidak bisa pergi. Fang Su tidak punya pilihan selain mengikuti Liu Ruyan dan segera keluar dari kolam obat. Semua orang dari Sekte Kuali Giok masih menunggu di celah. Lagi pula, bahkan orang kuat pun hanya punya waktu beberapa jam untuk memasuki kolam obat, jadi semua orang biasanya menunggu di pintu masuk. Hu Yixiao dan tetua kedua juga tidak pergi, meskipun murid-murid mereka terbakar hingga tak bisa dikenali lagi sebelum mereka memasuki kolam obat, mereka tetap tinggal dan berencana untuk melihat bagaimana keadaan Dev. Segera, dua sosok muncul di celah itu, Liu Ruyan dan Fang Su keluar. Ketika tetua ketiga melihat Fang Su dan Liu Ruyan keluar, dia terkejut, dan buru-buru melangkah maju dan berkata, "Fang Su, di mana Tuan Dev?" Fang Su melirik ke arah tetua ketiga dan sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tapi Liu Ruyan berkata, "Dev hilang." Hilang. Mata tetua ketiga melebar karena tidak percaya di wajahnya. Kenapa hilang? Kolam obatnya tidak besar, dan hanya ada satu cara. Tetua ketiga tidak mengerti bagaimana orang yang hidup bisa tiba-tiba menghilang setelah masuk. Liu Ruyan hanya bisa menceritakan secara singkat apa yang terjadi setelah mereka masuk, dan kemudian tetua ketiga mengerutkan kening. Karena Dev tidak terlihat di permukaan kolam obat, dan Dev belum keluar dari sini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Dev telah tenggelam ke dasar kolam. Hu Yixiao dan tetua kedua di samping mendengarnya dan menebak bahwa itu sama dengan tetua ketiga. Orang yang hidup tidak bisa menghilang tanpa alasan-alasan mengapa mereka tidak dapat melihat Dev di kolam obat adalah karena Dev tenggelam jauh ke dasar kolam. Dev ini benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Sudah lebih dari 2 jam sekarang. Jika dia benar-benar berani masuk jauh ke dalam kolam obat, dia mungkin sudah meledak dan mati sekarang. Tetua kedua berkata dengan nada sombong. Bab 2678, Terobosan. Tetua ketiga, apakah ini benar-benar terjadi? Apakah berbahaya jika masuk jauh ke dalam kolam obat? Liu Ruyan bertanya dengan suara rendah dengan wajah khawatir. Tetua ketiga mengangguk dengan sungguh-sungguh, menurut catatan, semakin dalam Anda masuk ke dalam kolam obat, semakin kuat dan mendominasi energi spiritualnya, yang sulit ditanggung oleh tubuh kebanyakan orang. Bahkan penatua tertinggi yang telah berendam di kolam obat selama 3 jam tidak berani masuk jauh ke dalam kolam obat saat itu. Jika Tuan Dev benar-benar mendalaminya, dia mungkin dalam bahaya. Mendengar apa yang dikatakan tetua ketiga, wajah Liu Ruyan menjadi sangat jelek. Dalam hatinya, dia baru saja mengembangkan perasaan terhadap Dev, tetapi Dev menjadi seperti ini. Tuan, kalau tidak aku akan mencarinya. Fang Su berencana untuk kembali dan melihat-lihat. Berhenti, Hu Yixiao berkata saat ini, apa pendapatmu tentang kolam obat? Ini pemandianmu, kamu bisa masuk jika kamu mau. Sekarang kalian berdua sudah keluar, kolam obat akan ditutup. Hu Yixiao akan menutup kolam obat. Kakak senior, saya masih memiliki murid di dalam yang belum keluar. Bagaimana Anda bisa menutup kolam obat? Tetua ketiga dengan cepat menanyai Hu Yixiao. Sudah lebih dari 2 jam sekarang. Bagaimana Dev bisa tinggal di sana begitu lama? Mungkin dia sudah menjadi genangan darah dan daging sekarang. Hu Yixiao berkata dengan dingin. Kakak senior, penatua tertinggi tinggal di sana selama 3 jam saat itu. Ini baru lebih dari 2 jam. Mengapa kamu ingin menutup kolam obat? Tetua ketiga bertanya. Bisakah Dev membandingkannya dengan penatua Taisang? Tapi karena kamu bilang begitu, aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika Dev tidak keluar, aku akan menutup kolam obat. Setelah Hu Yixiao selesai berbicara, dia menemukan sebuah batu besar dan duduk, menunggu dengan tenang. Tetua ketiga tidak punya pilihan selain berdoa agar Dev bisa segera keluar, tapi di dalam hati tetua ketiga, dia juga tahu bahwa harapannya sangat tipis. Saat ini, Dev masih melayang dengan tenang di area hijau muda. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan masih bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan.
Perlahan membuka matanya, Dev tiba-tiba tenggelam lagi. Segera, cahaya di sekeliling meredup, dan sekelilingnya menjadi gelap gulita, bahkan air di kolam obat berubah menjadi warna tinta, dan Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Dev hanya dapat mengandalkan kesadaran spiritualnya untuk meraba-raba ke bawah sedikit demi sedikit, tetapi pada saat ini, suara tajam tiba-tiba datang dari lautan kesadaran Dev, seperti seekor ayam yang keluar dari cangkangnya. Segera setelah itu, tubuh Dev tiba-tiba bergetar, dan cahaya di matanya terus berkedip. Dev langsung menghilangkan kesadarannya dan tidak lagi menggerakkan tubuhnya, karena dia tahu bahwa dia telah mencapai batas terobosan. Meridian Dev di sekujur tubuhnya dilepaskan, memungkinkan energi spiritual mengenai setiap bagian tubuhnya tanpa hambatan. Boom! Tiba-tiba, kolam obat yang tenang tiba-tiba menimbulkan gelombang yang bergejolak, dan kolom air tebal terbang ke langit dari dasar kolam. Puncak transformasi. Wajah Dev penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia baru berada di kolam obat untuk waktu yang lama, dan dia akan menerobos alam yang telah lama mengganggunya. Dev merasa kekuatan spiritual di tubuhnya telah dipadatkan ke tingkat yang baru, dan kesadaran serta tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Sepertinya jika kita tetap di sini, kita dapat menerobos bidang transformasi dan mencapai bidang integrasi, itu akan segera terjadi. Dev sangat bersemangat, berlatih di kolam pengobatan ini jauh lebih cepat daripada berlatih di luar. Dev cukup puas dengan pilihannya saat ini, Dev juga tidak menyangka bahwa kumpulan obat dari Sekte Kuali Giok begitu kuat. Pada saat ini, orang-orang yang menunggu Dev di celah juga mendengar gerakan di kolam obat. Suara apa ini? Semua orang melihat ke arah kolam obat dengan kaget. Bab 2679, lanjutkan menyelami. Mengapa aku merasa seperti seseorang telah menerobos? Baunya sangat mengerikan. Mungkinkah Dev menerobos masuk? Seseorang mulai berbicara. Hui Xiao dan tetua kedua melihat dengan sungguh-sungguh ke arah kolam obat, jika Dev benar-benar menerobos kolam obat, itu akan menjadi masalah bagi mereka. Tuan, mungkinkah ini aura Tuan Dev? Fang Su buru-buru bertanya pada tetua ketiga. Tetua ketiga tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak tahu lagi pula, ketika aura menakutkan ini muncul, jika Dev menerobos, dia pasti akan menerobos ke alam fusion. Tapi sangat tidak realistis bagi Dev untuk menerobos ke alam fusion dalam waktu sesingkat itu. Tetua ketiga tidak tahu bahwa terobosan Dev jauh lebih kuat dari yang lain. Jika Dev menerobos alam besar dan mencapai alam penggabungan, diperkirakan seluruh Sekte Kuali Giok akan diselimuti oleh guntur. Saudaraku, menurutku lebih baik menutup kolam obat. Tetua kedua berkata pada Hui Xiao. Hui Xiao mengangguk dan bersiap untuk menutup kolam obat tidak peduli siapa yang membuat keributan di dalam, selama kolam obat ditutup, orang yang terperangkap di dalamnya pasti tidak akan selamat. Kakak senior, bukankah kamu bilang kamu memberiku waktu 1 jam? Ini belum waktunya. Tetua ketiga melihat Hui Xiao hendak menutup kolam obat, jadi dia bertanya. Ada hal lain yang harus kulakukan dan aku tidak punya waktu untuk menunggu. Setelah Hui Xiao selesai berbicara, dia melihat tangannya perlahan-lahan saling berpegangan, dan jalur Yaoci perlahan-lahan menutup juga. Tuan. Ketika Fang Su melihat kolam obat ditutup, dia tiba-tiba menjadi cemas. Jika Dev masih di dalam, dia pasti akan mati sekarang. Tetua ketiga terlihat sangat jelek, tetapi sekarang setelah kolam obat ditutup, apa yang dia katakan tidak ada gunanya. Ayo pergi. Tetua ketiga melirik tanpa daya ke arah kolam obat dan bersiap untuk pergi bersama Fang Su dan Liu Ruyan. Tetapi ketika tetua ketiga hendak pergi, tetua kedua menghalangi jalan tetua ketiga. Adik ketiga, mengapa murid barumu terlihat familiar? Pernahkah aku melihatnya di suatu tempat? Tetua kedua menemukan bahwa Liu Ruyan tampak semakin akrab, dan aura di tubuh Liu Ruyan, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana kakak kedua bisa melihat ini sebelumnya? Ini hanyalah murid baru yang saya rekrut dari tempat lain. Tetua ketiga tersenyum ringan, tetapi saat ini dia sangat gugup. Akan berbahaya jika tetua kedua mengetahui identitas Liu Ruyan saat ini. Mungkin aku salah, tapi kamu, murid yang baru direkrut, cukup mampu. Setelah tetua kedua memandang Liu Ruyan, dia menyingkir. Tetua ketiga segera pergi bersama Fang Su dan Liu Ruyan. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Hui Xiao bertanya pada tetua kedua. Oh, bukan apa-apa, hanya terlihat familiar. Tetua kedua melambaikan tangannya dan kemudian membawa yang lain pergi. Namun, saat ini, tetua kedua sudah meragukan identitas Liu Ruyan. Alasan mengapa dia tidak memberitahu Hui Xiao adalah karena dia ingin menyelidikinya sendiri. Jika identitas Liu Ruyan seperti yang dia duga, maka dia dapat menggunakan masalah ini untuk melaksanakan rencananya. Semua orang pergi dan kolam obat kembali tenang. Saat ini, jauh di dalam kolam obat, Dev terus menyelam ke bagian terdalam dari kolam obat. Meskipun energi spiritual menakutkan di sekitarnya mengalir ke tubuh Dev seperti badai, energi itu dengan cepat disempurnakan oleh teknik kondensasi jantung Dev, dan ditambah dengan tubuh abnormal Dev, tidak ada bahaya untuk saat ini. Dev tidak tahu sudah berapa lama dia terendam, dia tidak bisa melihat jari-jarinya, dasar kolam yang gelap sekarang memiliki cahaya redup.
Dev melihat ke sepanjang cahaya dan melihat pola formasi yang sangat besar. Pola ini memancarkan cahaya redup. Dari sini terlihat bahwa formasi tersebut telah diaktifkan. Mungkin karena faktor usia, penerangan pada pola formasi sangat lemah. Bab 2680, Kehilangan Kendali. Apakah ada sesuatu yang tersegel di dasar kolam obat ini? Melihat pola formasinya, Dev sangat terkejut. Tapi sekarang dia ada di sini, tidak peduli apa yang ada di dasar kumpulan obat, Dev berencana untuk mencari tahu. Saat Dev terus masuk lebih dalam, cahaya yang awalnya lemah mulai menjadi terang, dan pola formasi mulai menjadi padat. Dev melihat ke atas dan melihat ada rune formasi padat bermil-mil jauhnya. Ini adalah pertama kalinya Dev melihat rune formasi yang begitu besar dan rune yang begitu rumit. Cahaya redup yang dia lihat barusan bukan disebabkan oleh penyelamatan telekinetik dari formasi tersebut, tetapi karena air di dasar kolam gelap seperti tinta, jadi cahayanya lemah. Sekarang Dev berada di depan formasi, cahaya di formasi menjadi lebih terang. Melihat rune formasi kompleks di depannya, Dev sedikit bingung harus berbuat apa. Jika formasi sebesar itu dibuat oleh satu orang, maka orang ini pasti akan menjadi master formasi teratas. Dengan formasi besar dan ukiran rune yang rumit, jika ada kekurangan, seluruh formasi besar akan gagal. Dev sekarang dianggap sebagai salah satu teknik formasi terbaik, tetapi jika dia diminta untuk menggambarkan formasi sebesar itu, Dev mungkin tidak dapat melakukannya. Tapi bagaimana bisa ada formasi sebesar itu di dasar kolam obat Sekte Kuali Giok? Apa gunanya formasi besar yang tersembunyi di sini? Dev perlahan mendarat di formasi, lalu dengan lembut menyentuh formasi besar itu dengan tangannya, merasakan nafas dalam formasi tersebut. Dev dapat mendeteksi hal seperti itu dari sisa nafas formasi. Siapa yang mengatur formasi besar ini? Ketika tangan Dev menyentuh formasi, cahaya lembut putih langsung menyelimuti Dev. Cahaya lembut ini tidak menyinggung sama sekali, tetapi membuat Dev merasa sangat nyaman. Tepat ketika Dev terbungkus dalam cahaya lembut, kristal naga di dadanya langsung bersinar, dan jejak kekuatan naga terpancar, dan kemudian bergabung dengan cahaya lembut. Pada saat ini, Dev sepertinya merasakan semacam panggilan. Dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa ada sesuatu yang menekan sesuatu di bawah formasi besar ini. Dev dengan lembut meletakkan tangannya pada formasi, menutup matanya sedikit, dan mengeluarkan seluruh kesadarannya. Kristal naga di dalam tubuh berkedip semakin cepat, dan kekuatan naga juga mengalir keluar. Setelah kekuatan naga ilahi melonjak keluar dari tubuh Dev, cahaya putih lembut yang awalnya dipancarkan dari formasi menjadi menyilaukan pada saat ini. Dan kekuatan naga ilahi Dev mulai terus mempengaruhi formasi. Kekuatan naga sepertinya berada di luar kendali Dev, dan ia memiliki kesadarannya sendiri. Ia terus menyerang formasi besar di kaki Dev. Dan dalam formasi tersebut, cahaya putih menyilaukan terpancar, menyebarkan kekuatan naga yang memancar dari tubuh Dev lagi dan lagi. Dev sedikit mengernyit, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas, dan kekuatan manik naga langsung tersedot ke dalam tubuh Dev. Menekan kekuatan manik naga, Dev dengan hati-hati memeriksa formasi di bawah kakinya. Dev sepertinya memahami sesuatu saat ini. Di bawah formasi ini, naga raksasa harus ditekan, dan naga raksasa ini sepertinya ada hubungannya dengan dia, sehingga kekuatan naga di tubuhnya menjadi tidak terkendali. Dev memeriksanya dengan hati-hati dan menemukan bahwa tidak ada bahaya dalam formasi besar ini, selama tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menghancurkan formasi tersebut tidak akan secara aktif menyerang orang. Sebaliknya dalam formasi ini tidak hanya tidak ada bahayanya, tetapi juga manfaatnya yang besar, karena banyak sekali kekuatan lembut dalam formasi ini. Cahaya putih lembut yang baru saja menyelimuti Dev, membuat Dev sangat nyaman. Jika kekuatan naga tidak tiba-tiba menjadi gila dan menyerang formasi ini tidak akan mampu melawan. Setelah mengamati beberapa saat, Dev dengan lembut menekan satu tangan pada formasi, dan aliran kekuatan spiritual perlahan menembus ke dalam formasi. Bus! Tiba-tiba, kekuatan besar langsung melontarkan Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa tanpa daya mulai belajar lagi dengan perlahan. Bab 2681, Siapa? Sekte Kuali Giok, tempat tinggal ketiga tetua. Sekarang 2 hari telah berlalu, kolam obat telah ditutup, dan tidak ada berita tentang Dev. Dari sudut pandang ini, Dev sudah dalam bahaya. Awalnya, tetua ketiga ingin Liu Ruyan membentuk pasangan Tao dengan Dev, dan menggunakan kekuatan Dev untuk membantu Liu Ruyan merebut Sekte Kuali Giok. Sekarang hidup dan mati Dev tidak diketahui, tetua ketiga perlu mengambil pendekatan jangka panjang untuk merebut kembali Sekte Kuali Giok. Tetua ketiga, berapa banyak bawahan lama ayahku yang ada di Sekte Kuali Giok sekarang? Liu Ruyan bertanya pada tetua ketiga. Nona, pemimpin sekte lama memiliki beberapa bawahan lama, tetapi setelah bertahun-tahun, saya khawatir orang-orang itu sudah terpesona oleh anggur, seks, dan kekayaan, dan berkolusi dengan Hu Yixiao. Tetua ketiga sedikit mengernyit dan berkata. Liu Ruyan juga mengerutkan kening dan terlihat sangat jelek. Banyak orang tidak peduli tentang persahabatan demi kepentingan. Tetua ketiga, jika saya dapat meminta tetua tertinggi untuk maju, apakah dia akan mendukung saya? Liu Ruyan bertanya.
Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari penatua tertinggi, akan lebih mudah untuk mengambil kembali Sekte Kuali Giok selama penatua tertinggi mengucapkan sepatah kata pun, Hu Yixiao mungkin bahkan tidak akan berani kentut. Dan seluruh Sekte Kuali Giok pasti akan mendengarkan kata-kata dari tetua tertinggi bagaimanapun, semua orang di Sekte Kuali Giok menganggap penatua tertinggi sebagai dewa. Namun tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, penatua tertinggi telah lama berhenti bertanya tentang pertarungan antara Sekte Kuali Giok. Selama seseorang tidak menyerang Sekte Kuali Giok dan membahayakan hidup dan mati Sekte Kuali Giok, penatua tertinggi tidak akan maju ke depan. Kata-kata dari tetua ketiga membuat Liu Ruyan terdiam, tanpa dukungan dari tetua tertinggi, dia tidak tahu seberapa yakin dia bisa membunuh Hu Yixiao dan mengambil kembali Sekte Kuali Giok. Tanpa sadar, Liu Ruyan memikirkan Dev lagi. Meskipun dia dan Dev sudah lama tidak saling kenal, dia selalu bisa menemukan rasa aman dalam diri Dev. Jika Dev ada di sini, mungkin Dev punya ide. Mengerti. Tepat ketika tetua ketiga dan Liu Ruyan terdiam, tiba-tiba seseorang tampak muncul di luar jendela. Siapa? Tetua ketiga terkejut dan bertanya dengan keras. Anda harus tahu bahwa identitas Liu Ruyan tidak boleh diungkapkan. Ada seseorang di luar jendela kamar. Mereka baru mengetahui bahwa jika identitas Liu Ruyan terungkap, apalagi merebut kembali Sekte Kuali Giok dari Hu Yixiao, mereka mungkin ingin melarikan diri dari ibu kota Sekte Jade Cauldron, mustahil. Ketika Hu Yixiao mengetahui bahwa Liu Ruyan masih hidup, dia pasti akan membunuh Liu Ruyan dengan cara apapun. Adik ketiga, tidak perlu ribut, ini aku. Saat ini, tetua kedua membuka pintu dan masuk. Kakak kedua, wajah tetua ketiga penuh dengan keterkejutan. Tetua kedua memandang Liu Ruyan dan memberi hormat sedikit, salam untuk wanita tertua. Tetua kedua, kenapa kamu ada di sini? Liu Ruyan juga bertanya dengan heran. Bagaimanapun, ini adalah kediaman tetua ketiga, dan tetua kedua tidak akan pernah datang ke sini pada waktu biasa. Aura tetua ketiga sudah mulai meningkat saat ini, dan dia siap mengambil tindakan terhadap tetua kedua kapan saja identitas Liu Ruyan tidak boleh diungkapkan. Meskipun tetua kedua sedikit lebih kuat, dengan Liu Ruyan di sini, Liu Ruyan sekarang juga merupakan orang kuat di alam fusion, tetua ketiga ditambah Liu Ruyan mungkin bukan lawan dari tetua kedua. Tetua kedua merasakan niat membunuh yang muncul dari tetua ketiga, dan buru-buru tersenyum dan berkata, adik laki-laki ketiga, kamu tidak harus seperti ini. Jika saya ingin mengungkapkan identitas wanita tertua, kakak laki-laki senior akan melakukannya sudah mengetahuinya pada hari kolam obat dibuka. Tetua kedua sudah mulai meragukan identitas Liu Ruyan pada hari pembukaan kolam obat. Meskipun Liu Ruyan mengubah penampilan dan suaranya, ada beberapa aura dalam dirinya yang tidak dapat diubah. Kakak kedua, apa yang kamu inginkan di sini? Tetua ketiga bertanya pada tetua kedua dengan dingin. Bab 2682, Isolasi. Saya datang ke sini untuk mencari wanita tertua. Ketika saya mengetahui bahwa wanita tertua masih hidup, saya sangat bersemangat. Saya tahu Anda sedang mencari kesempatan untuk mengambil kembali Sekte Kuali Giok dari kekuatan kakak senior, jadi saya datang untuk melihat apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Tetua kedua berkata langsung pada intinya. Tetua ketiga tampak sedikit terkejut ketika mendengar ini, dia tidak menyangka tetua kedua akan begitu berterus terang. Kakak kedua, mengapa kamu membantuku? Kamu tahu muridmu baru saja dibunuh oleh muridku. Alangkah baiknya jika kamu tidak membenciku. Maukah kamu membantuku? Selain itu, Anda menghubungi penggarap iblis secara pribadi, dan menggunakan tangan penggarap iblis untuk membunuh orang-orang saya, dan sekarang Anda datang untuk membantu kami. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Karena tetua kedua sangat berterus terang, tetua ketiga tidak bertele-tele dan langsung menceritakan kisah tentang hubungan antara tetua kedua dan pembudidaya iblis. Adik laki-laki, menurutku kamu melakukan kesalahan. Aku tidak membantumu, aku membantu wanita tertua. Jika wanita tertua tidak hidup, aku akan tetap menganggapmu sebagai duri di sisiku, dan aku akan tetap memburu Dev sampai akhir. Tetapi sekarang wanita tertua masih hidup, Anda dan saya dipromosikan oleh Master Sekte Lama. Tentu saja kita harus mempertimbangkan wanita tertua. Aku sudah lama muak dengan Hu Yixiao itu. Sejak dia menjadi pemimpin Sekte Kuali Giok, dia selalu sombong dan tidak pernah memperlakukan kita sebagai manusia. Dia akan memukul kita kapanpun dia mau dan memarahi kita kapanpun dia mau. Aku sudah muak dengan itu sejak lama. Tanda seru petik 2. Wajah tetua kedua dipenuhi amarah dan dia mengutuk Hu Yixiao. Tetua ketiga melihat perilaku tetua kedua dan agak mempercayainya, bagaimanapun, tetua kedua ditampar mulutnya oleh Hu Yixiao di depan umum, dan tetua ketiga juga melihatnya. Tidak ada yang akan percaya bahwa tetua kedua ditampar tanpa ada kebencian di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah tetua kedua dari Sekte Kuali Giok. Memang terlalu berlebihan bagi Hu Yixiao untuk hanya menamparkan wajahnya tanpa memberi dia wajah apapun. Jadi tetua kedua sangat marah sekarang dan mengutuk Hu Yixiao, jadi tetua ketiga akan mempercayainya. Liu Ruyan memandang tetua ketiga dengan bingung. Bagaimanapun, Liu Ruyan telah koma selama bertahun-tahun dan dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi.
Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah yang dikatakan tetua kedua itu benar atau tidak. Dia hanya bisa melihat kata-kata tetua ketiga. Reaksi. Kakak kedua, karena kamu mengetahui identitas wanita tertua dan diam-diam menemukannya sendiri, kurasa kamu sudah punya solusinya, kan? Kemudian Hu Yixiao menggunakan racun untuk membunuh pemimpin sekte lama. Untungnya, wanita tertua tidak pantas mati. Dia akhirnya terbangun setelah koma selama beberapa tahun. Sekarang wanita tertua sudah bangun, apakah ada cara yang baik untuk membuat Hu Yixiao membayar harganya dan mengambil sekte Kuali Giok darinya? Tetua ketiga bertanya ragu-ragu kepada tetua kedua. Adik ketiga, kamu telah berada di sini sendirian selama bertahun-tahun dan kamu tidak tahu banyak tentang urusan dalam sekte tersebut. Banyak orang di sekte Kuali Giok mengeluh tentang kediktatoran Hu Yixiao. Jika saat ini, wanita tertua melangkah maju dan membeberkan apa yang telah dilakukan Hu Yixiao, saya yakin banyak orang akan mendukung wanita tertua. Akan ada konferensi sekte dalam beberapa hari. Kita dapat meminta wanita tertua menghadiri konferensi tersebut dengan menyamar, dan kemudian berdiri di konferensi tersebut untuk mengungkap kejahatan Hu Yixiao. Jika waktunya tiba, kami berdua akan berbicara untuk mendukung wanita tertua dan langsung mengisolasi Hu Yixiao. Pada saat itu, Hu Yixiao akan menjadi tikus yang harus dipukuli semua orang. Wanita tertua dapat dengan mudah mengambil kembali sekte Kuali Giok, dan juga membawa Hu Yixiao ke pengadilan dan membalaskan dendam pemimpin sekte lama. Tetua kedua menganalisisnya dengan cermat. Tetua ketiga berpikir keras setelah mendengarkan kata-kata tetua kedua, dan kemudian berkata, kakak kedua, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Tentu saja, apakah menurutmu aku akan menyakiti wanita tertua? Jika aku ingin menyakiti wanita tertua, aku akan mengungkapkan identitasku sebagai wanita tertua pada hari pembukaan kolam obat. Tetua kedua berkata dengan serius dengan wajah serius. Bab 2683, Pelapor. Tetua ketiga memandang tetua kedua seperti itu, dan untuk sesaat dia tidak tahu apakah yang dikatakan tetua kedua itu benar atau tidak, tetapi pada titik ini, tetua ketiga hanya bisa memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan tetua kedua. Sekarang selain bersatu dengan tetua kedua, tetua ketiga tidak bisa memikirkan cara lain yang baik. Kakak kedua, aku percaya padamu, lalu tunggu sampai pertemuan sekte dan biarkan wanita tertua mengekspos wajah Hu Yixiao secara langsung dan mengambil kembali sekte Kuali Giok. Kata tetua ketiga. Oke, aku akan kembali dan membuat pengaturan sekarang. Selama kita berdua bergabung untuk membantu wanita tertua mengambil kembali sekte Kuali Giok, pasti tidak akan ada masalah. Tetua kedua mengangguk, lalu memandang Liu Ruyan dan berkata, Nona, saya permisi dulu. Tetua kedua, terima kasih atas kerja kerasmu. Liu Ruyan berkata dengan sopan. Ketika tetua kedua berjalan kembali, Liu Ruyan memandang tetua ketiga dan berkata, Tetua ketiga, menurut Anda apakah tetua kedua dapat diandalkan? Tetua ketiga tidak berbicara. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, saya juga tidak tahu, tapi sekarang kita hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Saya harap kakak kedua dapat melihat wajah master sekte lama dan dengan tulus ingin membantu kami. Liu Ruyan berhenti berbicara, sekarang tampaknya keberhasilan atau kegagalan mereka bergantung pada tetua kedua. Pada saat ini, setelah tetua kedua meninggalkan stasiun tetua ketiga, senyuman bangga muncul di wajahnya. Kembali ke sekte Kuali Giok, tetua kedua tidak kembali ke rumahnya, tetapi langsung pergi mencari Hu Yixiao. Adik kedua, kenapa kamu datang terlambat? Hu Yixiao bertanya setelah melihat tetua kedua. Kakak senior, ada sesuatu yang ingin aku laporkan padamu. Kata tetua kedua. Katakan saja padaku jika ada yang harus kamu lakukan. Hu Yixiao memejamkan mata sedikit dan berbaring di kursi, tampak malas. Tetua kedua memandang murid-murid di kedua sisi, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua keluar, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada pemimpin sekte. Beberapa murid sekte Kuali Giok tertegun sejenak, lalu menatap Hu Yixiao. Bagaimanapun, mereka hanya mendengarkan kata-kata Hu Yixiao, dan tetua kedua tidak dapat memerintahkannya. Kalian keluar, Hu Yixiao melambaikan tangannya. Setelah beberapa murid sekte Kuali Giok keluar, tetua kedua buru-buru berjalan ke sisi Hu Yixiao, dan kemudian berbisik di telinga Hu Yixiao. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, mata Hu Yixiao yang sedikit tertutup tiba-tiba melebar dan dia melompat dari kursinya. Adik kedua, apakah yang kamu katakan itu benar? Hu Yixiao bertanya dengan kaget. Kakak senior, tentu saja benar. Aku jelas tidak berbohong padamu. Aku baru saja kembali dari stasiun kakak laki-laki ketiga. Kata tetua kedua dengan wajah serius. Alis Hu Yixiao berkerut erat, matanya sedikit mengembun, dengan tatapan mematikan yang kuat di matanya. Saya tidak menyangka wanita tertua masih hidup. Pantas saja murid baru dari adik laki-laki ketiga terlihat tidak asing bagi saya. Setelah bertahun-tahun, kakak muda ketiga telah bersembunyi cukup dalam. Setelah Hu Yixiao selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah tetua kedua dan bertanya dengan sedikit keraguan, adik kedua, mengapa kamu tiba-tiba memberitahuku masalah ini? Tahukah kamu bahwa Master Sekte Lama memperlakukanmu dengan baik?
Hu Yixiao tidak mengerti mengapa tetua kedua datang untuk memberitahu dan memberitahunya masalah ini. Jika tetua kedua dan tetua ketiga bergabung, dan Liu Ruyan muncul, akan mudah untuk mengambil kembali sekte Kuali Giok darinya. Namun kini tetua kedua telah memilih untuk mengkhianati tetua ketiga dan Liu Ruyan, yang membuat Hu Yixiao sedikit bingung. Kakak senior, kamu telah memperlakukanku dengan baik selama bertahun-tahun. Kamu telah meninggalkanku untuk mengurus semua urusan sekte, bahkan hal-hal penting seperti gudang. Saya tahu bahwa hanya dengan mengikuti kakak laki-laki saya dapat memiliki kehidupan yang baik. Jika sekte Kuali Giok benar-benar ditangkap oleh Liu Ruyan, maka adik laki-laki ketigalah yang akan digunakan kembali di masa depan. Saya khawatir saya akan melakukannya. Tidak punya tempat tinggal di sekte Kuali Giok. Tetua kedua menjelaskan. Bab 2684, Belalang Sembah mengintai jangkrik dan Oriole mengikuti di belakang. Hahaha, kakak muda kedua melihat semuanya dengan jelas. Karena kamu memilih untuk memihakku, aku akan memberimu hadiah besar setelah merawat mereka. Hu Yixiao tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi bahagia Hu Yixiao, tetua kedua juga tersenyum, tetapi ada sedikit rasa sinis di senyuman tetua kedua. Setelah meninggalkan rumah Hu Yixiao, tetua kedua datang ke gudang lagi, lalu membuka formasi di sudut, dan langsung sampai ke ruang yang sangat gelap. Di sini, Zeyan sedang memulihkan diri. Dia membawa orang untuk membunuh Dev beberapa hari yang lalu, tetapi dia gagal membunuh Dev, tetapi dia kehilangan beberapa anak buahnya. Hal ini membuat Zeyan sangat tertekan. Melihat tetua kedua datang, Zeyan hanya membuka matanya sedikit, lalu menutupnya. Kesempatan kita telah tiba. Tetua kedua berkata kepada Zeyan dengan penuh semangat. Apakah kamu berencana untuk merebut sekte Kuali Giok? Zeyan bertanya. Ya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup kita. Tetua kedua mengangguk dan berkata. Saya baru saja kehilangan beberapa master. Jika saya pergi untuk merebut sekte Kuali Giok sekarang, seberapa yakin saya? Dan Dev itu mungkin adalah variabel terbesar di sekte Kuali Giok. Orang itu memang jahat. Zeyan sekarang pusing memikirkan Dev. Hahaha, jangan khawatir, Dev tidak akan muncul lagi. Dia sudah terjebak di kolam obat. Dia mungkin sudah mati sekarang. Anda hanya perlu menghubungi semua orang yang dapat Anda hubungi, dan Anda memberitahu mereka bahwa selama saya menangkap sekte Kuali Giok, Anda tidak perlu lagi bersembunyi di sekte Kuali Giok, dan Anda dapat menjalani kehidupan yang lurus di sekte Kuali Giok. Sekte Kuali Giok. Kemudian Hu Yixiao berpikir bahwa dia bisa dengan aman duduk di singgasana sekte Kuali Giok dengan mencari kerjasama dengan klan binatang buas. Dia terlalu naif. Kata tetua kedua dengan bangga. Oke, aku akan mengumpulkan orang-orang dan menunggu kabarmu. Zeyan mengangguk. Ketika tetua kedua meninggalkan gudang, wajahnya penuh kegembiraan, karena cita-citanya akan segera terwujud. Dasar kolam obat. Dev akhirnya dengan cermat memeriksa seluruh formasi besar. Jika ingin menghancurkan formasi, pertama-tama kamu harus mencari pusat formasi, jika ingin menghancurkannya dengan paksa, kecuali kekuatan Dev jauh lebih tinggi dari formasi. Dengan kekuatan Dev saat ini, jelas tidak mungkin untuk menghancurkan formasi besar ini dengan paksa. Formasi ini terlalu aneh. Mengapa saya tidak dapat menemukan lokasi mata formasi? Dev sangat terkejut, setelah sekian lama mencari, dia tidak menemukan lokasi formasi tersebut. Jika dia tidak dapat menemukan mata formasi, maka Dev tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi, dan dia tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang ditekan di bawah formasi ini. Tepat ketika Dev sedikit kewalahan, riak tiba-tiba muncul di satu sisi formasi, seolah-olah seseorang telah memasuki dasar kolam. Saat riak menjadi semakin besar, Dev segera melihat cahaya dan bayangan. Saat cahaya dan bayangan semakin mendekat, Dev melihat dengan jelas bahwa di dalam cahaya dan bayangan, ada seorang pria yang mengenakan mantel panjang, tetapi pria itu kepalanya sepertinya memiliki dua tanduk. Melihat pria itu berjalan ke arahnya, ekspresi Dev menjadi waspada, dan dia memegang pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya. Jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk menyakitimu sekarang. Aku hanya bayangan sekarang, tanpa kemampuan sama sekali. Pria itu tersenyum tipis pada Dev. Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menutupi kesadaran spiritual pria tersebut. Dia tidak merasakan nafas apapun dalam kesadaran spiritual pria tersebut. Jelas sekali bahwa pria tersebut hanyalah bayangan. Ketika Dev melihat ini, dia santai dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Bab 2685, Panen Tak Terduga. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, tapi yang bisa kuberitahukan padamu adalah aku selalu ada di sini, karena di bawah formasi besar ini, akulah yang menekan. Pria itu berkata. Apakah itu kamu? Dev terkejut, lalu melihat kedua tanduk di kepala pria itu dan berkata, kamu bukan manusia, kan? Apakah kamu seorang orc? Apakah tanduk di kepalamu bertanduk naga? Naga. Dev sendiri selalu disebut sebagai wujud asli naga emas dan putra naga, jadi Dev selalu merasa bahwa ayahnya haruslah seekor naga. Jika pria di depannya adalah seekor naga, maka dia akan menjadi manusia naga pertama yang pernah dilihat Dev.
Dev juga dapat memperoleh informasi tentang ayahnya dari orang ini. Pria itu memandang Dev, tidak mengakui atau menyangkal, tetapi tersenyum ringan dan berkata, "Sudah kubilang, jangan khawatir tentang identitasku. Sudah takdir kamu bisa datang ke sini. Jika kamu membuka formasi ini, kamu akan mendapatkan sesuatu tak terduga. Panen. Tapi formasi ini terlalu besar dan saya tidak bisa membukanya," kata Dev sedikit frustasi. Dia belajar untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan mata formasi sama sekali, jadi dia tidak dapat membuka formasi. Melihat Dev seperti itu, pria itu tiba-tiba tertawa. "Karena kamu tidak bisa membuka formasi ini dari sini, kenapa tidak mencoba membukanya dari dalam?" kata pria itu. "Buka dari dalam." Dev tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa maksud orang ini. Sekarang formasinya tidak terbuka, Dev tidak punya cara untuk masuk. Bagaimana dia bisa mencoba membukanya dari dalam? Tepat ketika Dev terlihat bingung, pria itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan tubuh Dev langsung mulai melayang. Segera setelah itu, Dev merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih, dan darah terus merembes keluar dari sekitar kulitnya. Segera, segala sesuatu di sekitar Dev berubah menjadi merah darah, yang membuat Dev gugup dan ingin berjuang. Tapi suara pria itu terdengar, "Jangan bersusah payah, bayangkan diri Anda sebagai lingkaran sihir besar ini, dan integrasikan ke dalam lingkaran sihir ini." Ketika Dev mendengar ini, dia membubarkan semua kesadaran spiritualnya dan membiarkan kesadaran spiritualnya bergabung dengan lingkaran sihir besar. Ribuan kecemerlangan perlahan muncul dalam formasi, membungkus Dev. Saat ini, Dev seperti bayi dalam kandungan, menutup matanya sedikit dan bersenang-senang dengan nyaman. Perlahan, tubuh Dev terus turun, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam formasi, kemudian tubuhnya menembus formasi dan jatuh ke ruang lain. Ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa lingkaran sihir besar telah mencapai bagian atas kepalanya. Lingkaran sihir itu masih bersinar dengan cahaya, tetapi saat ini, Dev melihat ke atas dan dapat dengan mudah menemukan mata formasi itu. Itu di sana. Tidak percaya, Dev memandang pria di sampingnya, dia tidak mengerti bagaimana ini bisa dilakukan. Pria itu tersenyum dan berkata, "Jangan berpikir untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah apapun yang Anda hadapi. Cobalah berintegrasi dengan hati Anda. Mungkin Anda akan menemukan bahwa Anda dapat mengintegrasikan banyak hal." Fusi. Dev sedikit mengernyit, dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud pria itu. Semua hal di dunia ini saling bergantung dan saling menguatkan. Masih banyak hal yang perlu Anda pelajari. "Apakah kamu tahu di mana kita sekarang?" Pria itu bertanya pada Dev. "Bukankah kita berada di dasar kolam obat?" Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa meskipun sekelilingnya gelap gulita, ada kilatan cahaya hijau tidak jauh dari sana, dan dengan cahaya redup, Dev juga dapat melihat penyangga seperti kerangka yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Setiap braket sebesar bukit, dan teksturnya sangat jernih, seperti batu giok putih, Dev dengan lembut menyentuhnya dengan tangannya, dan sangat dingin saat dia menyentuhnya. Dev berlari menuju lampu hijau tidak jauh lagi, ketika dia masuk, dia menyadari bahwa itu adalah kristal naga. Bab 2686, menekan dirimu sendiri. Saya melihat aura yang dipancarkan oleh kristal naga sangat keras, terutama setelah Dev mendekat, kristal naga itu mulai bergetar. Kekuatan naga dewa di tubuh Dev seperti binatang buas, mengalir keluar tak terkendali. Pada saat ini, formasi besar di atas kepala bersinar dengan sinar cahaya, menyinari kristal naga, sepertinya mengendalikan kristal naga yang kejam. "Ini, tempat apa ini? Bukankah ini perut naga raksasa?" Wajah Dev penuh dengan keterkejutan melihat kristal naga di depannya dan kerangka seperti bukit. Dev mulai bertanya-tanya apakah mereka telah memasuki perut naga raksasa. Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangguk. Saat ini, Dev memandang pria itu dengan bingung dan berkata, "Kamu bilang kamulah yang menekanku. Jika kamu mengatakan itu, bukankah aku akan berada di dalam perutmu? Apa yang terjadi? Siapa yang menekanmu?" Dev sekarang bingung dan tidak tahu apa yang terjadi dengan pria ini. "Aku yang mengatur formasi ini, dan akulah yang menekannya," pria itu berkata. Jawaban pria itu membuat Dev semakin bingung, dia belum pernah melihat seseorang membentuk formasi untuk menekannya. "Mengapa kamu menekan dirimu sendiri?" Dev bertanya dengan bingung. Pria itu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunjuk ke kristal naga dan berkata, "Perhatikan baik-baik kristal naga itu." Setelah mendengar ini, Dev melihat kristal naga itu dengan hati-hati lagi. Segera, pupil Dev menyusut, dan ada ekspresi terkejut di matanya, karena dia menemukan ada api hitam yang sangat halus di dalam kristal naga. Meskipun api hitam terlihat sangat lemah, itu jelas berdenyut dan terbakar. Anda harus tahu bahwa kristal naga adalah zat murni, dan sama sekali tidak ada pengotor di dalamnya, namun, ada api hitam yang berkobar di kristal naga di depannya, yang membuat Dev sangat aneh. "Apa yang ada di dalam kristal naga ini?" Dev bertanya pada pria itu. "Itu adalah api gelap klan iblis. Aku terluka parah tahun itu, dan kristal naga di tubuhku dibakar oleh api tertinggi klan iblis, jadi aku membuat lingkaran sihir ini untuk menekan diriku sendiri."
Jika tidak, kristal nagaku akan menjadi hitam sekarang, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Pria itu menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertarik dan bertanya dengan cepat, "Senior, kamu pasti pernah mengalami perang antara dewa dan iblis, kan? Apa yang terjadi saat itu? Tahukah kamu siapa ayahku? Banyak orang mengatakan bahwa aku adalah anak naga, wujud asli naga emas. Apa yang terjadi?" Dev akhirnya bertemu dengan klan naga kuno, dan dia sangat ingin tahu tentang ayahnya. Setelah mendengar pertanyaan Dev, pria itu tiba-tiba terdiam, lalu perlahan berkata, "Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas apa yang terjadi saat itu. Dalam pertempuran itu, langit runtuh dan tatanan kacau. Saya hanyalah bagian yang tidak penting darinya. Anggota, apa yang bisa saya ketahui?" Menyebutkan apa yang terjadi saat itu, ekspresi pria itu menjadi sangat sedih. Setelah beberapa saat, pria itu melanjutkan, "Ada darah naga yang mengalir di tubuhmu, jika tidak, kamu tidak akan berada di sini. Adapun siapa ayahmu, mungkin kamu akan tahu kapan kamu benar-benar dewasa." Ketika pria itu menyebut ayah Dev, ekspresinya menjadi sangat hormat. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti bertanya. Dia tahu bahwa sepertinya dialah satu-satunya yang menyelidiki urusan ayahnya. Setiap kali dia bertanya tentang ayahnya, dia selalu terlihat misterius dan tidak ada yang benar-benar memberitahunya. "Lalu kenapa kamu membawaku ke sini?" Dev tahu bahwa pria yang tiba-tiba muncul dan membawanya ke dalam formasi ini pasti punya niat lain. Bab 2687, Nasib Baik. Kamu juga telah melihat bahwa kristal nagaku terkontaminasi dengan api iblis. Meskipun sekarang ditekan oleh formasi tersebut pada akhirnya akan runtuh. Aku tidak ingin kristal nagaku berubah menjadi sesuatu yang jahat dan membahayakan makhluk hidup. Jadi aku ingin mempersembahkan kristal naga ini untukmu. Tapi jika kamu ingin mendapatkan kristal naga ini, kamu harus melenyapkan api iblis itu. Apakah kamu berani mencobanya? Pria itu berkata pada Dev. Dev melihat kristal naga itu, matanya berkedip terus-menerus. Untuk hal sebaik itu, Dev tidak akan pernah melepaskannya. Meskipun mungkin berbahaya untuk melenyapkan api iblis, mendapatkan kristal naga selengkap itu sangat berharga. "Senior, aku bisa mencobanya, tapi jika aku mengambil kristal nagamu, bukankah kamu akan mati?" Dev berkata pada pria itu. "Hahaha, aku sudah dihancurkan oleh Tao dan tubuhku. Bagaimana mungkin tidak ada yang tidak binasa? Fakta bahwa kristal nagaku dapat menemukan orang yang ditakdirkan dapat dianggap sebagai keberuntunganku." Pria itu tertawa keras. Dev melihat pria itu mengatakan ini, jadi dalam sekejap pikirannya, seluruh tubuhnya langsung memasuki kristal naga. Di dalam Sekte Kuali Giok. Hari ini adalah hari pertemuan Sekte-Sekte Kuali Giok, dan semua murid berdandan dan keluar. Di aula utama Sekte, Hu Yixiao sedang duduk di posisi pemimpin Sekte, diapit oleh tetua ketiga dan tetua kedua. Dan mereka yang berdiri di bawah adalah murid dari masing-masing tetua mereka, dan mereka semua bertarung dalam barisan terpisah satu sama lain. Pada saat ini, suasana di seluruh aula Sekte sangat menyedihkan, dan semua orang memikirkan rencana mereka sendiri. Liu Ruyan berdiri di antara murid tetua ketiga dan memandang Hu Yixiao dengan marah. "Adik kedua, kakak ketiga, semuanya telah tiba. Saya pikir konferensi bisa dimulai." Hu Yixiao menatap murid-murid itu dan kemudian berkata, "Saudaraku, bolehkah saya mengucapkan beberapa patah kata sebelum konferensi dimulai?" Tetua ketiga bertanya. "Tentu saja, tolong lakukan," kata Hu Yixiao sambil tersenyum tipis. Tetua ketiga mengangguk, lalu berdiri dan menatap ke arah banyak murid Sekte Kuali Giok. Melihat penampilan tetua ketiga, Hu Yixiao dan tetua kedua saling memandang dan tersenyum. "Murid Sekte Kuali Giok, hari ini di pertemuan Sekte, saya ingin mengundang Anda untuk bertemu seseorang." Setelah tetua ketiga selesai berbicara, dia mengangguk ke arah Liu Ruyan. Liu Ruyan melompat dan mendarat dengan kuat di samping tetua ketiga. "Adik ketiga, apa yang kamu lakukan?" Hu Yixiao pura-pura tidak tahu dan bertanya dengan bingung. "Hu Yixiao, saya ingin mengungkap perbuatan jahatmu pada pertemuan Sekte hari ini dan membuat semua murid Sekte mengetahui wajahmu." Liu Ruyan memelototi Hu Yixiao dan tiba-tiba melepas topeng penyamaran di wajahnya. Ketika wajah Liu Ruyan terungkap, banyak murid Sekte langsung terkejut. "Nona, bukankah ini wanita tertua? Bukankah kamu bilang wanita tertua sudah meninggal? Kenapa dia masih hidup? Bagaimana kabarnya?" Banyak murid mulai membicarakannya satu demi satu. "Ternyata wanita tertua. Aku tidak menyangka kamu masih hidup." Hu Yixiao tersenyum ringan saat melihat Liu Ruyan menunjukkan warna aslinya. Melihat ekspresi Hu Yixiao yang tidak terkejut, hati tetua ketiga dan Liu Ruyan tenggelam, dan kemudian mereka melihat ke tetua kedua. Tetua kedua terlihat tenang dan tidak berkata apa-apa.
Pada saat ini, tetua ketiga dan Liu Ruyan semuanya memiliki firasat bahwa sesuatu tidak akan terjadi, tetapi sekarang setelah semuanya berakhir, sulit untuk keluar dari menunggangi harimau. Hu Yixiao, kamu menggunakan racun untuk meracuni keluarga kami, dan kemudian mengambil alih posisi pemimpin sekte Kuali Giok. Kamu benar-benar pria yang tidak berperasaan, bukankah kamu takut akan kematian yang baik? Berkat penglihatan Tuhan, aku masih hidup di dunia, jadi aku bisa mengungkap perbuatan jahatmu dan membalaskan dendam orang tuamu. Liu Ruyan mengertakkan gigi dan berteriak pada Hu Yixiao sekuat tenaga. Boom! Begitu kata-kata Liu Ruyan keluar, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dengan cara inilah Hu Yixiao menjadi pemimpin sekte, dan pemimpin sekte lama diracun sampai mati oleh Hu Yixiao. Bab 2688, Jarak Dekat. Master Sekte, apakah kamu benar-benar membunuh pemimpin sekte lama? Pada saat ini, seorang murid berdiri dan bertanya dengan tidak percaya. Ya, pemimpin sekte lama itu bodoh dan tidak kompeten, yang mengarah pada fakta bahwa sekte Kuali Giok kita telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi masih tidak punya uang. Anda tidak perlu melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki sekte Kuali Giok. Berubah dalam beberapa tahun terakhir di bawah manajemen saya? Hu Yixiao mengakuinya tanpa ragu-ragu. Melihat Hu Yixiao mengakuinya, banyak murid sekte Kuali Giok sangat terkejut, tetapi lebih banyak murid yang diam. Liu Ruyan tidak menyangka Hu Yixiao akan mengakuinya dengan begitu bahagia. Murid-murid Hu Yixiao sendiri yang mengakuinya. Kita harus bersatu untuk membunuhnya sebagai pengkhianat dan membalaskan dendam pemimpin sekte lama. Tetua ketiga memegang pedang, mengangkat tangannya dan berteriak. Bunuh para pengkhianat dan balas dendam pada master sekte lama. Murid dari tetua ketiga mulai berteriak keras, tetapi tidak ada murid lain yang berbicara. Melihat ini, tetua ketiga memandang tetua kedua dan berkata, kakak kedua, pemimpin sekte lama memperlakukanmu dengan baik. Maukah kamu bergabung dengan kami hari ini untuk membunuh pengkhianat Hu Yixiao? Meskipun tetua ketiga sudah mengetahui jawabannya, dia masih ingin bertanya kepada tetua kedua. Adik ketiga, saya tidak pernah suka memperebutkan kekuatan, jadi saya tidak akan terlibat dalam masalah ini. Bagi saya, tidak ada salahnya menjadikan kakak senior sebagai pemimpin sekte ini. Tetua kedua mengangkat bibirnya, lalu mundur 2 langkah, di permukaan, dia tidak akan terlibat. Ketika tetua ketiga melihat ini, meskipun dia sudah mengetahui jawabannya, dia masih sangat marah kepada tetua kedua. Kamu penjahat tercela, aku seharusnya tidak mempercayaimu sejak awal. Kamu akan mati dengan buruk. Tetua ketiga berteriak pada tetua kedua. Adik laki-laki, kamu harus menjaga dirimu dulu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa keluar hidup-hidup hari ini. Kata tetua kedua dengan bangga. Semua murid mendengarkan perintahku dan ikuti aku untuk menggantung para pengkhianat dan membalaskan dendam pemimpin sekte lama. Tetua ketiga mengangkat tangannya dan berteriak, lalu berlari langsung menuju Hu Yixiao. Pada titik ini, tetua ketiga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati dan masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Semua murid sekte Kuali Giok, silakan bergabung dengan saya dalam menghancurkan pengkhianat Hu Yixiao dan menghidupkan kembali prestise sekte Kuali Giok kami. Liu Ruyan juga berteriak dan bergegas maju. Fang Su dan murid dari ketiga tetua juga menyerang ke depan. Ada banyak murid yang siap bergerak, tetapi banyak orang yang melihat sikap tetua kedua. Jika tetua kedua membantu pihak manapun sekarang, pihak itu akan memiliki keunggulan absolut. Sangat disayangkan tetua kedua menyingkir dan duduk, berniat untuk menonton kesenangan itu dan tidak berniat mengambil tindakan. Nona, apakah kamu benar-benar berencana untuk bertarung sampai mati? Jika kamu menyerah begitu saja, aku bisa menyelamatkan nyawa para murid yang mengikutimu? Apakah kamu hanya akan menyaksikan murid-murid itu mati demi keinginan egoismu? Hu Yixiao berkata pada Liu Ruyan sambil mencibir. Hu Yixiao, kita sudah bersiap untuk mati hari ini. Tidak ada muridku yang rakus hidup atau takut mati. Tetua ketiga berteriak keras dan segera mengikuti Hu Yixiao untuk bertarung. Murid dari silsilah tetua ketiga dan silsilah Hu Yixiao juga mulai bertarung dalam sekejap, dan seluruh aula sekte Kuali Giok dipenuhi dengan pedang dan pedang. Pada saat ini, Ni Heng, yang merupakan murid Hu Yixiao, tidak mengambil tindakan, tetapi mundur dan bersembunyi di luar aula. Dia masih hidup sekarang, yang membuktikan bahwa Dev di kolam obat belum mati seperti dugaan orang lain, Dev seharusnya masih hidup sekarang. Jika Dev meninggal, jiwa kehidupan Ni Heng akan hilang dalam sekejap, tanpa jiwa kehidupan, Ni Heng tidak dapat bertahan hidup. Karena Dev masih hidup, Ni Heng tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan ini, karena siapapun yang menang, Ni Heng tidak akan melakukannya dengan baik. Bab 2689, mereka yang menaatiku akan makmur dan mereka yang melawanku akan binasa. Ni Heng, yang melarikan diri dari aula, langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena dia merasa ada puluhan aura menakutkan mendekati aula sekte Kuali Giok. Sekarang semua murid berkumpul, dan tidak ada penjaga di pintu. Jika seseorang menyerang sekte Kuali Giok saat ini, sekte Kuali Giok akan berada dalam bahaya.
Niheng buru-buru menyembunyikan tubuhnya, dan segera dia melihat lusinan orang mengenakan pakaian aneh muncul dari segala arah. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat, dan yang terburuk semuanya berada di alam transformasi tingkat 8. Lusinan orang ini mengepung seluruh aula Sekte Kuali Giok, tetapi orang-orang ini tidak mengambil tindakan selanjutnya, mereka hanya mengepung aula Sekte Kuali Giok di luar, sepertinya sedang menunggu perintah. Setelah melihat ini, Niheng bergegas kembali ke aula saat ini, aula berada dalam kekacauan, dan sudah banyak mayat di tanah. Hentikan, hentikan, sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi. Niheng berteriak putus asa. Segera, semua orang dalam perkelahian itu berhenti. Hu Yixiao memandang Niheng dengan wajah marah dan berkata, Niheng, sebagai murid, jika kamu tidak membantuku sebagai guru, kemana kamu pergi? Hu Yixiao menjadi sangat marah saat melihat Niheng tidak membantunya menangani tetua ketiga dan yang lainnya. Tuan, berhenti berkelahi, sesuatu telah terjadi. Seseorang membobol Sekte Kuali Giok kami. Banyak orang datang. Saya khawatir pengunjungnya tidak baik. Niheng berkata dengan cemas kepada Hu Yixiao. Apa? Hu Yixiao tertegun, lalu bertanya dengan cemas, siapa itu? Bisakah kamu melihat dengan jelas? Aku tidak tahu. Orang-orang itu ada di luar dan mengepung seluruh aula. Kita tidak bisa saling membunuh lagi. Niheng menggelengkan kepalanya. Mendengar perkataan Niheng, tetua ketiga dan Liu Ruyan juga terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan memanfaatkan perselisihan internal di Sekte Kuali Giok mereka untuk menyerang secara tiba-tiba. Semua murid Sekte Kuali Giok terkejut, dan Hu Yixiao adalah orang pertama yang bergegas keluar. Setelah bergegas keluar aula, melihat lusinan ahli di sekitar mereka, semua orang menarik napas. Pembudidaya setan. Ekspresi tetua ketiga berubah. Yang lain juga melihat bahwa orang-orang ini adalah penggarap iblis, jadi mereka semua menjadi sangat gugup. Selama bertahun-tahun, para pembudidaya iblis seperti tikus di jalanan, dan semua orang berteriak untuk memukuli mereka. Tidak ada pembudidaya iblis yang berani muncul secara terbuka. Sekarang lusinan pembudidaya iblis telah muncul, Sekte Kuali Giok pasti dalam bahaya. Semuanya, jangan gugup, aku membawa orang-orang ini ke sini. Selama kalian mematuhi perintahku, tidak akan ada bahaya apapun. Tetua kedua berteriak keras, lalu melompat ke udara. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, tetua kedua tidak menyembunyikan apapun. Terlebih lagi, perkelahian antara tetua ketiga dan Hu Yixiao menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian dan kelelahan. Tetua kedua mampu menangkap mereka semua sekaligus. Adik kedua, untuk apa kamu membawa para penggarap iblis ini? Mata Hu Yixiao sedikit menyipit dan dia berkata. Tetua kedua tersenyum dingin, kakak senior, seperti kata pepatah, segalanya berubah. Anda telah menjadi pemimpin sekte selama beberapa tahun. Bukankah Anda harus membiarkan saya duduk di kursi itu? Selain itu, Anda juga menggunakan cara-cara tercela untuk mendapatkan keuntungan posisi pemimpin sekte. Ayolah, jadi tidak berlebihan jika saya menggunakan beberapa cara untuk merebut posisi pemimpin sekte, kan? Anda. Ketika Hu Yixiao mendengar ini, dia langsung marah. Awalnya dia mengira semuanya berada di bawah kendalinya, tetapi dia tidak ingin dimanipulasi oleh tetua kedua. Penatua kedua, Anda bisa mendapatkan posisi sekte jika Anda mau, tetapi Anda secara terang-terangan berkolusi dengan pembudidaya iblis. Ini adalah kejahatan besar, dan semua orang akan dihukum jika Anda menemukannya. Jika sekte di sekitar mengetahui bahwa Anda berkolusi dengan pembudidaya iblis, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya? Liu Ruyan bertanya pada tetua kedua dengan wajah tegas. Hahaha, apa salahnya berkolusi dengan para penggarap setan? Siapa di antara kalian yang tidak melakukan semua kejahatan demi keuntungan kalian sendiri? Jangan datang dan menceramahiku sekarang. Hari ini, mereka yang menaatiku akan makmur dan mereka yang melawanku akan binasa. Siapapun yang menghentikanku menjadi pemimpin sekte ini akan mati. Tetua kedua tertawa liar. Bab 2690, Pemurnian. Kamu tidak perlu memikirkannya, aku tidak akan pernah menyerahkan posisi pemimpin sekte ini kepadamu. Selain itu, bagaimana aku, seorang murid dari Sekte Kuali Giok, bisa bekerja sama dengan pembudidaya iblis? Semua murid Sekte Kuali Giok mendengarkan perintahku dan ikuti aku untuk membunuh tetua kedua dan membasmi para penggarap iblis. Hu Yixiao mengangkat tangannya dan berteriak, tidak mungkin dia dengan patuh menyerahkan posisinya sebagai kepala Sekte Kuali Giok. Namun, Hu Yixiao mengangkat tangannya dan berteriak kali ini. Tetapi tidak banyak orang yang menjawab, bagaimanapun, Hu Yixiao, pemimpin sekte tersebut, tidak terhormat. Sekarang seluruh Sekte Kuali Giok dibagi menjadi 3 faksi, faksi tetua ketiga dan Liu Ruyan, faksi Hu Yixiao, faksi tetua kedua, dan beberapa murid Sekte Kuali Giok bimbang, tidak tahu siapa yang harus didengarkan? Saya tetap mengatakan hal yang sama, mereka yang mengikuti saya akan makmur dan mereka yang melawan saya akan binasa. Sebaiknya Anda membuat pilihan yang tepat. Tetua kedua dengan dingin menatap ke arah banyak murid Sekte Kuali Giok dan berkata,
Merasakan tatapan dingin dari tetua kedua, banyak murid sekte Kuali Giok menundukkan kepala. Bagaimanapun, ada lusinan pembudidaya iblis yang kuat di sekitar. Semuanya dibawa oleh tetua kedua, di pintu ruangan yang kuat, tetua kedua jelas memiliki keuntungan. Aku sangat pintar, tapi aku tidak mau tertipu olehmu. Aku akan membunuhmu. Hu Yixiao bergegas menuju tetua kedua dengan marah. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa tetua kedua tidak memiliki ambisi, tetapi dia tidak menyangka bahwa tetua kedua memiliki ambisi terbesar. Tetua ketiga, ayo pergi bersama. Jika kita bergandengan tangan, kita tidak akan kalah. Liu Ruyan berkata dengan keras kepada tetua ketiga. Tidak peduli dendam apapun yang mereka miliki terhadap Hu Yixiao, sekte Kuali Giok tidak boleh jatuh ke tangan pembudidaya iblis. Hahaha, apa yang akan terjadi meskipun kamu bergabung? Saat kehampaan bergetar, api tiba-tiba muncul di seluruh langit, dan kemudian di dalam nyala api, sesosok tubuh perlahan keluar. Segera setelah menyerang dengan telapak tangan, nyala api menyapu seperti gelombang besar, dan kekosongan yang terbakar mengeluarkan semburan suara. Tetua ketiga dan Liu Ruyan langsung diusir oleh api. Zeyan keluar dari api setelah melihat Zeyan, tetua ketiga dan Liu Ruyan sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka orang ini berani kembali setelah melarikan diri. Aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali ini aku pasti akan membunuhmu, seorang pembudidaya iblis. Tetua ketiga berteriak keras dan menuju ke arah Zeyan. Tetua ketiga, biarkan aku membantumu. Liu Ruyan juga melompat. Murid sekte Kuali Giok lainnya juga mengambil tindakan dan mengikuti para penggarap iblis itu ke dalam perkelahian. Saat ini, di dasar kolam obat, Dev memasuki kristal naga. Tepat ketika Dev memasuki kristal naga, api gelap tiba-tiba menjadi manik dan terus menyerang sekeliling, seolah ingin menerobos kristal naga dan melarikan diri. Di mana harus melarikan diri? Dev tiba-tiba mengayunkan cakarnya, jika dia ingin menangkap api pamungkas, dia hanya perlu mengeluarkan api pamungkas dari kristal naga. Tapi Ziwo sepertinya sudah sadar, dia menghindari serangan Dev dengan beberapa kali menghindar, dan kemudian bergegas menuju Dev. Ketika Dev melihat ini, dia berteriak keras dan mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, bersinar dengan cahaya keemasan. Kegelapan dan api melewati Dev, dan semburan api langsung muncul dari tubuh Dev. Gelombang perasaan yang sangat panas melanda seluruh tubuh Dev. Gelombang kekuatan spiritual terpancar dari tubuh Dev, dan kemudian membentuk perisai cahaya transparan di sekelilingnya, langsung memadamkan api di tubuhnya. Kemudian Dev mengepalkan kedua tinjunya, dan aura menakutkan meletus, seperti tornado, menyapu menuju api pamungkas. Dev ingin menggunakan nafas ini untuk memadamkan api secara langsung. Nafas yang mengerikan menyapu, dan api gelap itu terhempas dan berguncang terus-menerus, namun nyala api itu masih menyala, tanpa ada tanda-tanda akan padam. Api pamungkas iblis ini tidak dapat dipadamkan. Kamu hanya dapat melakukannya dengan memurnikannya. Pria itu memandang Dev di dalam kristal naga dan berkata dengan keras. Bab 2691, Pemurnian. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti maksud pria itu, dia membalikkan tangannya dan api biru muda menyala di telapak tangannya. Kemudian Dev melambaikan tangannya, dan api biru langsung menyelimuti api pamungkas. Kemudian kedua api itu terjerat menjadi satu, keduanya saling menelan. Dev berencana menggunakan api spiritual untuk memurnikan api tertinggi iblis ini. Lagi pula, hanya ada bola api iblis tertinggi, jadi memurnikannya seharusnya tidak terlalu merepotkan. Namun segera, Dev menemukan bahwa meskipun tampak seperti bola api iblis kecil, ia mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Meskipun Dev hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya, dia masih tidak bisa memurnikan api pamungkas. Sebaliknya, api spiritual yang diciptakan oleh Dev menunjukkan tanda-tanda diserap oleh api iblis. Dev mengertakkan gigi dan terus mengerahkan kekuatan spiritualnya, api spiritual biru muda menyala dengan ganas. Boom! Tiba-tiba, langit yang dipenuhi api hitam memenuhi seluruh kristal naga, api spiritual biru muda langsung ditelan, dan bahkan Dev pun terbungkus dalam api pamungkas. Ketika pria itu melihat ini, dia langsung mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Saat kembang api hitam memenuhi seluruh kristal naga, formasi yang awalnya tertekan juga hancur dalam sekejap, hancur dan menghilang. Hei, ini sudah berakhir, mungkin ini kehendak Tuhan. Pria itu menghela nafas dan menutup matanya sedikit, seolah menunggu api menelannya. Namun setelah menunggu beberapa saat, api pamungkas yang bisa menelan segalanya tidak juga datang. Pria itu membuka matanya dan menemukan cahaya keemasan berkedip-kedip di antara kembang api hitam. Ini, mata pria itu melebar dan dia terlihat sangat terkejut. Saya melihat cahaya keemasan samar semakin kuat dan kuat, menyebar ke sekeliling, dan segera kembang api hitam diredam oleh cahaya keemasan ini. Lebih besar dari segera setelah itu, seluruh kristal naga ditutupi dengan pola cahaya, dan di sekitar Dev,
3 kristal naga dengan warna berbeda melayang-layang. Di kaki Dev, sebuah formasi sebesar bintang muncul. Dalam formasi ini, aura melonjak, dan dengan kekuatan naga yang terus-menerus meledak dari kristal naga, itu secara langsung menjebak sekelompok iblis di dalam api. Di antara mereka, Zio bergegas berkeliling, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Dev telah menyegelnya sepenuhnya dalam formasi. Sinar cemerlang naik perlahan, menyinari api tertinggi seperti pedang tajam. Api tertinggi kegelapan sepertinya menderita siksaan yang sangat menyakitkan, dan terus-menerus bergerak ke sana kemari. Dev membalik telapak tangannya, dan 3 kristal naga berputar dengan cepat, dan akhirnya bergabung menjadi satu. Pusaran besar muncul, dan api gelap mulai terus-menerus tertarik oleh pusaran tersebut. Segera, nyala api Zio menjadi semakin kecil, dan akhirnya tersedot ke dalam kristal naga di tubuh Dev. Dev membuka mulutnya dan menelan kristal naga itu ke dalam perutnya. Ketika dia melihat Dev benar-benar menyedot api ke perutnya, mata pria itu dipenuhi dengan ketakutan. Setelah Zio memasuki perutnya, Dev buru-buru menggunakan kekuatan 3 klan, menggunakan kekuatan iblis di antara mereka, untuk perlahan mulai membimbing Zio. Karena tidak ada cara untuk memadamkan api pamungkas iblis, kita tidak bisa bertarung langsung, kita hanya bisa membimbing dan menyempurnakannya. Dengan bimbingan perlahan Dev, api pamungkas akhirnya bertahan di dantian Dev, dan di dantian Dev, api hitam yang indah perlahan muncul. Pada saat ini, Dev merasakan kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Apakah ini kekuatan api tertinggi klan iblis? Sepertinya akan ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa di masa depan. Dev merasakan kekuatan Zio dan langsung tertawa. Meskipun api pamungkas ini hanya berupa bola kecil, namun mengandung kekuatan yang besar. Jika Dev dapat memanfaatkan ketidaksiapannya dan melepaskan serangan api pamungkas iblis ini, dia pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bab 2692, Hari Kesuksesan. Melihat adegan ini, pria itu berubah dari terkejut menjadi lega. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka bahwa satu orang memiliki kekuatan 3 klan. Mungkin Andalah yang dapat membentuk kembali jalan surga. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan tubuh Dev langsung terpisah dari kristal naga. Kemudian kristal naga memancarkan cahaya dan menembus ke dalam tubuh Dev sedikit demi sedikit. Dev juga sepertinya merasakannya. Dia menutup matanya sedikit, dan kristal naga di tubuhnya memancarkan cahaya, dan terus-menerus menyatu dengan kristal naga yang masuk ke tubuhnya. Dan tubuh pria itu berangsur-angsur menjadi transparan, dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Pada saat yang sama, jauh di tempat yang sangat dingin di dunia surga dan umat manusia, sebuah istana besar tergantung di udara. Istana ini megah, meliputi area yang sangat luas, dan melayang di udara, tertutup awan dan kabut, menjulang seperti negeri dongeng. Dan di sebuah ruangan di istana ini, terdapat perabotan antik di sekelilingnya, dan gumpalan wewangian zen terus melayang. Duduk di sofa, seorang lelaki tua berjanggut abu-abu perlahan membuka matanya. Setelah bertahun-tahun, seseorang benar-benar menyempurnakan api pamungkasku. Mata lelaki tua itu dalam, dan ada nyala api di matanya yang terus menyala. Saat itu, seorang gadis mengenakan gaun merah menyala dengan api menyala di sekujur tubuhnya masuk. Tuan, di barat daya, ada tubuh iblis yang muncul. Apakah waktu kita sudah tiba? Gadis itu bertanya pada lelaki tua itu. Tubuh iblis api telah muncul. Pantas saja api pamungkasku telah dimurnikan. Linglong, tolong lakukan perjalanan, temukan tubuh iblis api ini, dan kumpulkan murid-muridku. Beberapa iblis tua lainnya sudah ada di surga dan dunia manusia, aku bisa merasakan kehadiran mereka. Mungkin, hari kemunculan klan iblis kita telah benar-benar tiba. Mata lelaki tua itu berbinar, dan suaranya sedikit bersemangat. Seperti yang diperintahkan. Linglong mengangguk, dan perlahan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api, lalu menghilang. Pada saat ini, Dev perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa pria itu telah menghilang, dan kristal naga di tubuhnya bersinar dengan cahaya. Kekuatan naga yang bergegas itu seperti gelombang yang bergulung, terus-menerus berdampak pada Dev. Terobosannya ada pada saat ini. Dev buru-buru mengarahkan kekuatan naga di tubuhnya, terus-menerus berdebar dan berenang di dantiannya. Di langit, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya perlahan mulai berkumpul, dan akhirnya berkumpul di atas kolam obat. Dan di dalam sekte Kuali Giok, huru-hara masih berlangsung. Ada banyak luka di tubuh tetua ketiga, dan nafasnya menjadi lemah. Liu Ruyan, sebaliknya, tampak pucat, dan beberapa luka di tubuhnya mengeluarkan banyak darah. Mayat murid sekte Kuali Giok yang tak terhitung jumlahnya tergeletak dingin di tanah. Para penggarap iblis itu kejam, dan setiap pukulan akan merenggut nyawa murid sekte Kuali Giok. Saat ini, Hu Yixiao juga panik dan terlihat sangat gugup. Bahkan jika mereka bergabung, mereka masih tidak bisa menghadapi para pembudidaya iblis yang dibawa oleh tetua kedua. Semua orang putus asa. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan mendapatkan satu hasil, dan itu adalah kematian.
Adik muda kedua, karena kamu ingin menjadi pemimpin sekte ini, aku akan memberikannya kepadamu. Selama kamu membiarkanku hidup, aku akan segera meninggalkan sekte Kuali Giok, dan posisi pemimpin sekte akan menjadi milikmu. Hu Yixiao berkompromi, sekarang dia hanya ingin bertahan hidup. Tetua kedua memandang Hu Yixiao, tersenyum dingin dan berkata, kamu telah melakukan ini, jadi mengapa kamu membunuh begitu banyak murid? Pergilah, aku tidak akan mempermalukanmu. Tetua kedua membiarkan Hu Yixiao pergi. Lagi pula, dia hanya ingin menjadi pemimpin sekte Kuali Giok, bukan mengusir semua orang di sekte Kuali Giok. Jika dia benar-benar membunuh semua murid sekte Kuali Giok, apalagi yang dia maksud sebagai komandan yang hebat. Hu Yixiao tidak ragu-ragu sama sekali. Setelah tetua kedua setuju untuk melepaskannya, dia melompat dan melarikan diri dari sekte Kuali Giok. Hu Yixiao meninggalkan sekte Kuali Giok dan langsung menuju kota Raja Mingli. Tentu saja, dia tidak rela kehilangan posisinya sebagai pemimpin sekte Kuali Giok. Dia ingin menggunakan kekuatan kota Raja Mingli untuk merebut posisi pemimpin sekte Kuali Giok. Datanglah. Bab 2693, Terobosan Lain. Nona, kakak muda ketiga, sudahkah Anda memikirkannya? Jika Anda mengakui kekalahan dengan patuh dan menerima saya sebagai pemimpin sekte Kuali Giok, saya dapat membiarkan Anda hidup. Tetua kedua memandang tetua ketiga dan Liu Ruyan dan bertanya. Kamu harus menyerah dalam hal ini. Kecuali aku mati, aku tidak akan berkompromi. Liu Ruyan berkata dengan marah. Tetua kedua tersenyum dingin, lalu memandangi banyak murid dari sekte Kuali Giok, dan berkata dengan bangga, murid sekte Kuali Giok, dengarkan, jika kamu memilih untuk menyerah sekarang, kamu masih dapat menikmati semua manfaat dari Kuali Giok. Sekte. Tetapi jika kamu ingin melawan sampai akhir, hanya kematian yang menunggumu. Kata-kata tetua kedua membuat banyak murid sekte Kuali Giok ragu-ragu. Sekarang Hu Yixiao telah berkompromi dan melarikan diri. Apakah murid biasa seperti mereka masih perlu melawan? Saya bersedia menyerah. Bagaimanapun, tetua kedua juga merupakan tetua langsung dari sekte Kuali Giok. Tidak peduli siapa pemimpin sekte itu. Saya juga ingin temui pemimpin sekte. Banyak murid sekte Kuali Giok berkompromi, setuju dengan tetua kedua, dan berdiri di belakang tetua kedua. Ketika tetua kedua melihat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi bangga, tetapi masih ada beberapa murid sekte Kuali Giok yang berdiri di belakang Liu Ruyan dan mendukung Liu Ruyan dengan teguh. Di antara mereka adalah Ni Heng, murid hebat dari sekte Kuali Giok. Ni Heng, tuanmu berkompromi dan melarikan diri demi nyawanya, tapi kamu masih berani melawanku? Tetua kedua bertanya dengan tajam pada Ni Heng. Aku tidak suka berhubungan denganmu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan bisa berkompromi. Kata Ni Heng dingin. Karena dia memilih Liu Ruyan, hanya ada satu cara untuk pergi. Selain itu, Dev belum mati. Sekarang Ni Heng menantikan kemunculan Dev. Oke, kalau begitu, ayo kita mati bersama. Tetua kedua mendengus dingin, dan tepat ketika dia hendak maju, dunia tiba-tiba bergetar. Lalu semua orang melihat ke arah kolam obat dengan kaget. Saya melihat awan hitam pekat di atas kolam obat, dan sambaran petir menembus awan hitam. Gemuruh. Bersamaan dengan suara keras, sambaran petir langsung menyambar kolam obat. Segera setelah itu, kolom air naik dari kolam obat. Gemuruh. Petir mulai menyambar terus-menerus, menciptakan gelombang badai setiap saat. Apa yang terjadi? Liu Ruyan dan tetua ketiga terkejut ketika mereka menyaksikan sambaran petir. Tetua kedua dan Zeyan juga mengerutkan kening saat ini. Ini adalah bencana petir. Mungkinkah seseorang di sekte Kuali Giok tidak dapat menerobos? Untuk kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan, lawannya pasti sangat kuat. Zeyan berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa itu? Mungkinkah penatua tertinggi gagal menerobos? Tetua kedua tampak bingung. Dia tidak mengerti siapa di sekte Kuali Giok yang telah membuat terobosan saat ini, dan menilai dari kesengsaraan guntur dari terobosan ini, kekuatannya pasti cukup tinggi. Tapi tetua kedua tidak bisa memikirkan ahli lain dari sekte Kuali Giok yang akan menerobos saat ini. Dia tidak memikirkan Dev sama sekali. Selain itu, Dev tidak cukup kuat untuk berubah menjadi keadaan. Bahkan jika dia menerobos ke keadaan fusi, dia tidak akan mampu memicu bencana guntur yang begitu mengerikan. Saat ini, hanya Ni Heng yang melihat bencana guntur yang mengerikan, matanya penuh dengan keterkejutan dan antisipasi. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi dia bisa menebak bahwa ini pasti terobosan Dev. Semua orang mengira Dev sudah lama meninggal setelah tinggal di kolam obat begitu lama, tapi Ni Heng tahu bahwa Dev belum mati. Sepertinya dia menyerap energi dari kumpulan obat dan mencapai terobosan kekuatan. Badai petir yang mengerikan terus melanda, dan tak lama kemudian sesosok tubuh, dengan momentum yang mengejutkan, perlahan naik ke langit di sepanjang kolom air yang tebal. Awan hitam perlahan menghilang, dan kesengsaraan guntur juga menghilang. Dev tergantung di udara, memancarkan cahaya suci, seolah-olah dewa turun ke bumi. Bab 2694, sempoannya sangat bagus.
Dev, itu Dev. Liu Ruyan melihat sosok itu dengan jelas di udara dan berteriak dengan semangat. Ini Tuan Dev, Tuan, ini benar-benar Tuan Dev. Ketika Fang Su melihat itu adalah Dev, dia berteriak dengan semangat. Mata tetua ketiga basah dan dia menangis. Dev tidak mati, bukan saja dia tidak mati, dia benar-benar menerobos alam transformasi. Dengan cara ini, orang-orang seperti mereka akan diselamatkan. Ketika tetua kedua dan Zeyan melihat bahwa Dev lah yang menerobos, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Cepatlah, sebelum Dev melakukan terobosan. Tetua kedua dengan cepat berteriak keras. Ketika Zeyan melihat ini, dia segera melambaikan tangannya, dan beberapa pembudidaya iblis langsung menuju ke arah Dev. Semua jenis senjata di tangan mereka diayunkan ke arah Dev. Ketika tetua ketiga, Liu Ruyan dan yang lainnya melihat ini, mereka semua melompat. Lindungi Tuan Dev. Tetua ketiga meraung. Dia tahu bahwa saat ini, keselamatan Dev harus terjamin selama terobosan Dev selesai, mereka dan yang lainnya akan diselamatkan. Untuk sesaat, semua orang bertarung bersama di udara. Pada saat ini, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan momentum agung dari tubuhnya langsung menyelimuti seluruh sekte Kuali Giok. Beberapa pembudidaya iblis langsung terpesona oleh momentum ini, muntah darah satu persatu, dan kehilangan kemampuan bertarung mereka. Kemudian Dev melambaikan tangannya, dan ribuan kekuatan spiritual dikondensasi menjadi pedang terbang, yang langsung ditembakkan. Wus! Pedang terbang saling bersilangan, dan setiap pembudidaya iblis tidak dapat mengelak. Mereka langsung terkena pedang terbang, dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Untuk sementara waktu, murid dari silsilah tetua kedua dan para pembudidaya iblis yang dibawa oleh Zeyan menderita banyak korban karena lambaian tangannya oleh Dev. Semua orang memandang Dev dengan kaget, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Begitu banyak dari mereka yang berdiri untuk melawan, tetapi pada akhirnya hampir semuanya hancur. Tapi begitu Dev mengambil tindakan, dia hanya melambaikan tangannya dan membunuh sebagian besar pembudidaya iblis. Anda harus tahu bahwa Dev baru saja menerobos alam transformasi dan mencapai alam fusi. Yang terburuk dari para pembudidaya iblis ini semuanya berada di alam transformasi tingkat ke-8, dan ada juga banyak master alam fusi di antara mereka, tetapi mereka tidak dapat bertahan dari satu gerakan pun di tangan Dev. Tuan Dev, Anda masih hidup. Hebat, hebat. Tetua ketiga memandang Dev dan tiba-tiba menangis. Tuan Dev, Niheng buru-buru melangkah maju dan memberi hormat-hormat kepada Dev. Dev mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak pembudidaya iblis di Sekte Kuali Giok? Dev tidak tahu bahwa tetua kedua juga berencana untuk merebut kepala Sekte Kuali Giok. Tuan Dev, inilah yang terjadi. Tetua ketiga memberitahu Dev apa yang terjadi secara mendetail. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah tetua kedua, dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia tidak menyangka tetua kedua begitu bijaksana, dia telah menipu tetua ketiga dan Hui Xiao. Perhitunganmu sangat bagus, tapi sayang sekali kamu merindukanku. Dev memandang tetua kedua dan tersenyum dingin. Tetua kedua tampak murung dan menatap Dev, dia tidak menyangka bahwa Dev tidak mati dan mendapat terobosan. Tapi pergerakan menerobos alam transformasi terlalu besar. Dev, jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu tiba-tiba mengambil tindakan dan membunuh beberapa anak buahku. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, mereka tidak dapat menghentikan saya untuk mengambil posisi pemimpin sekte. Tetua kedua mengertakkan gigi, lalu memandang Zeyan dan berkata, aku serahkan Dev ini padamu. Selama kamu membunuhnya, kamu dapat menggunakan sumber daya dari Sekte Kuali Giok sesuai keinginanmu. Setelah mendengar ini, Zeyan segera mengangguk, lalu menatap Dev dengan dingin dan berkata, wah, aku gagal membunuhmu terakhir kali, dan aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri kali ini. Setelah Zeyan selesai berbicara, nyala api membubung dari tubuhnya, dengan dorongan tiba-tiba dengan kedua telapak tangan, nyala api memenuhi langit dan menyapu ke arah Dev seperti gelombang laut. Zeyan tahu bahwa kekuatan Dev telah meningkat, jadi dia menggunakan tipuan segera setelah dia mengambil tindakan. Bab 2695, Kegembiraan. Tuan Dev. Dev. Tetua ketiga dan Liu Ruyan menjadi khawatir ketika mereka melihat Zeyan telah mengambil tindakan terhadap Dev, dan bahwa dia menggunakan jurus unik segera setelah dia mengambil tindakan. Meskipun Dev telah membuat terobosan, dia baru saja mencapai alam penggabungan, dan Zeyan berada di alam penggabungan tingkat ketiga, dan dia juga memiliki budidaya iblis api terhebat. Masih ada kesenjangan besar antara ranah kultivasi kedua orang tersebut, jadi mereka khawatir Dev bukan tandingan Zeyan. Tapi Dev memang penuh percaya diri dan tidak peduli dengan serangan Zeyan. Jaga tetua kedua, sedangkan untuk pembudidaya iblis, serahkan saja padaku. Jika aku ingin membunuhnya, aku bisa melakukannya kapan saja. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Nah, kamu terlalu gila. Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku.
Zeyan meraung, dan kemudian api langsung melahap Dev. Ketika tetua ketiga dan Liu Ruyan melihat ini, mereka hanya bisa fokus pada tetua kedua, lalu melompat dan menyerang tetua kedua. Sekarang tetua kedua tidak mendapat bantuan Zeyan, dan sebagian besar pembudidaya iblis sudah mati, jadi tetua ketiga dan yang lainnya lebih unggul. Bunuh aku dan jangan biarkan pengkhianat ini lolos. Liu Ruyan berteriak. Niheng dan Fang Su bergegas maju bersama murid-murid sekte Kuali Giok. Untuk sesaat, perkelahian terjadi lagi. Orang-orang terus sekarat, dan darah yang berceceran mewarnai seluruh tanah sekte Kuali Giok menjadi merah. Sisi tetua kedua mulai menunjukkan sedikit kemunduran, dan terus mundur setelah dibunuh oleh tetua ketiga dan anak buah Liu Ruyan. Zeyan mengepung Dev dengan api di seluruh langit, nyala api yang ganas berkobar, dan suhu yang sangat panas membuat mustahil untuk bernapas. Nak, hari ini aku akan membakarmu menjadi abu. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Melihat Dev terjebak dalam api, Zeyan berkata dengan bangga. Dengan api kecilmu, kamu masih ingin membakarku menjadi abu. Terlalu lemah. Buat apinya lebih kuat. Dev berkata sambil bercanda. Oke, karena kamu masih berani berteriak, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan api. Saat Zeyan berbicara, dia terus melambaikan telapak tangannya, dan api mulai berkobar, dan api di sekitar Dev menjadi lebih panas. Yang diinginkan Dev adalah efek ini. Dia baru saja memurnikan sinar api tertinggi iblis, tapi sayangnya gumpalan api tertinggi itu terlalu sedikit, jadi jika Dev ingin membuat api tertinggi di tubuhnya lebih kuat, dia harus menyerap yang lain. Perkuat api tertinggi di tubuhmu? Itu sebabnya Dev sengaja menstimulasi Zeyan dan membiarkan Zeyan melepaskan semua api di tubuhnya. Dev merasakan api di sekelilingnya, dan tanda seperti api hitam di dantiannya mulai berdetak dan berkedip terus-menerus. Api tertinggi di sekitarnya membentuk pusaran kecil, dan mulai menyerap energi dari gumpalan api tertinggi di tubuh Dev. Tapi Zeyan tidak menyadarinya sama sekali, dia mengepakkan telapak tangannya dan menunjukkan seluruh kekuatannya. Melihat Dev terpanggang dalam api, wajah Zeyan penuh dengan cibiran. Tapi segera, Zeyan tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian matanya menatap Zihuo di sekitar Dev, dan wajahnya menjadi sangat serius. Anak baik, kamu sebenarnya bisa menyerap energi dari api tertinggiku. Pantas saja kamu tidak takut dengan api tertinggi ini. Zeyan mengetahui rencana kecil Dev. Lalu telapak tangan Zeyan tiba-tiba terhirup, dan api di sekitar Dev langsung mencapai telapak tangan Zeyan, membentuk bola api seukuran bola. Saya melihat Zeyan memutar telapak tangannya ke depan dan ke belakang, dan bola api itu perlahan padam, lalu berubah menjadi hitam. Zeyan melemparkan bola hitam ke arah kepala Dev. Bang! Setelah ledakan, zat hitam seperti minyak langsung jatuh dari langit. Bab 2696, Cairan Fosfor Hitam. Zat ini sangat kental, banyak yang jatuh ke tubuh Dev, langsung mengeluarkan suara mendesis, disertai semburan asap putih, kulit Dev terbakar dengan luka yang dalam. Dev mengerutkan kening, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan langsung aktif sisik emas menutupi tubuh Dev, membungkus Dev seperti dewa perang lapis baja emas. Namun, ketika zat hitam itu jatuh ke tubuh Dev, mereka masih mengeluarkan suhu yang sangat panas, dan sisik emasnya rusak karena terbakarnya zat ini. Sial, apa ini? Kenapa sulit sekali? Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan segera mundur, dia ingin menghindari area ini. Benda-benda ini seperti fosfor, jika terkontaminasi pada tubuh akan terus mengeluarkan panas dan terbakar, dan tidak ada cara untuk mengeluarkannya dari tubuh. Hahaha, kamu masih ingin kabur, bagaimana mungkin? Ini adalah cairan berskala hitam yang terkondensasi dengan api yang ekstrim. Tidak ada cara untuk memadamkannya. Zeyan tertawa, dan saat dia melambaikan telapak tangannya, cairan skala hitam yang tak terhitung jumlahnya memercik ke arah Dev lagi. Setelah melihat ini, Dev meledak dengan kekuatan spiritual dalam jumlah besar, membentuk perisai transparan di sekeliling tubuhnya. Desir. Cairan bersisik hitam memercik ke perisai, dengan cepat membakarnya, dan kemudian mulai membakar dan merusak tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan. Dev melihat cairan skala hitam dan jatuh ke dalam situasi pasif sejenak, dia tidak menyangka Zeyan bisa mengendalikan api pamungkas dengan begitu terampil. Hahaha, menyerah saja. Tidak ada yang bisa menahan terbakarnya cairan kerak hitam itu. Ujung-ujungnya, seluruh tubuhmu akan berlubang dan kamu akan mati. Zeyan tertawa terbahak-bahak, menurut pendapatnya, Dev baru saja berada di akhir permainannya dan akan segera mati. Tiba-tiba, mata Dev berbinar, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Kamu tidak hanya memiliki api pamungkas, tapi aku juga punya satu di sini. Mari kita berkompetisi untuk melihat api pamungkas siapa yang lebih kuat. Setelah Dev selesai berbicara, api pamungkas di dantiannya langsung berpindah ke telapak tangannya. Zeyan melihat bola api hitam terus berdetak di telapak tangan Dev. Api pamungkas? Apakah itu benar-benar api pamungkas? Bagaimana Anda bisa memiliki api pamungkas?
Zeyan tidak percaya, bagaimana Dev bisa merasuki Ziyuo. Anda harus tahu bahwa api pamungkas ini unik untuk klan iblis api mereka. Hanya klan iblis mereka yang dapat mempraktikkannya. Tapi sekarang, bagaimana Dev, ras manusia, bisa memiliki api pamungkas di tubuhnya? Zeyan memandang Dev dengan kaget, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam api yang tampaknya lemah di telapak tangan Dev tidak boleh diremehkan. Apakah ini api suci tertinggi dari leluhur iblis api? Pada saat ini, mulut Zeyan terbuka lebar, dan matanya sedikit ketakutan, karena dia sudah merasakan api pamungkas di tangan Dev berbeda dari miliknya. Dev tidak tahu apa-apa tentang api suci tertinggi dari leluhur iblis api, dia hanya tahu bahwa sinar api di tubuhnya juga merupakan api tertinggi dari ras iblis. Karena aku tidak bisa menghentikan cairan bersisik hitam milikmu ini, biarkan saja terbakar. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan nyala api langsung mengalir menuju cairan berskala hitam. Setelah cairan skala hitam mengenai api, ia langsung mengeluarkan suara dentuman, dan kemudian meledak menjadi bola api, yang semuanya terbakar. Di saat yang sama dengan cairan skala hitam terbakar, massa kabut hitam di sekitarnya langsung menyelimuti radius ratusan meter. Saat cairan skala hitam terbakar, ancaman terhadap Dev tidak lagi terlalu besar. Pada saat ini, bola api pamungkas Dev mulai bergerak menembus api, dan terus menyerap api di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya. Awalnya, bola Ziyuo milik Dev, yang hanya seukuran telapak tangan, dengan cepat menyerap sejumlah besar api dan menjadi jauh lebih besar, bahkan apinya terus membubung. Bab 2697, Penipuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki api kudus yang maha esa? Melihat kobaran api, Zeyan tercengang. Seluruh orang tampak bingung, dia tidak pernah menyangka bahwa Dev benar-benar memiliki api suci tertinggi dari silsilah iblis api mereka di dalam tubuhnya. Api suci tertinggi ini 100 kali lebih kuat dari api tertinggi di tubuhnya. Ada banyak hal yang mustahil, dan saya akan membiarkan Anda melihat hal-hal yang lebih menakjubkan. Saat Dev berbicara, cahaya dingin melintas di matanya, dan api mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, api di tubuh Dev jauh lebih kuat daripada api di tubuh Zeyan, dan bahkan panas yang keluar dari api tidak berada pada tingkat yang sama. Pada saat ini, Dev seperti matahari, membuat jarak ribuan meter menjadi sangat panas, banyak orang tidak tahan dan berlari menuju kejauhan satu demi satu. Api di tubuh Zeyan langsung hilang oleh api ekstrim Dev, membuatnya tampak seperti penyihir besar. Ini adalah api tertinggi dari leluhur iblis api. Mengapa kamu memilikinya? Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan leluhur iblis api? Katakan padaku, beritahu aku secepatnya. Tubuh Zeyan sedikit gemetar. Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah murid leluhur setan api. Sekarang Dev sebenarnya memiliki leluhur setan api. Jika Dev memiliki hubungan dengan leluhur setan api, maka Zeyan bersalah atas hal berikut. Tak seorang pun dari silsilah iblis api mereka yang berani menyinggung leluhur iblis api, dan api pamungkas yang mereka miliki juga diturunkan oleh leluhur iblis api. Jika mereka tidak bereinkarnasi, mungkin silsilah iblis api mereka, seperti klan iblis lainnya, akan diusir dan menghilang. Alasan mengapa mereka masih bisa eksis di dunia surga dan manusia sekarang adalah berkat api pamungkas di tubuh mereka. Apakah kamu ingin tahu? Dev tersenyum dingin, seluruh tubuhnya terbungkus api, dan suaranya dingin dan dia berkata, saya berteman dengan leluhur iblis api yang Anda sebutkan, dan saya pernah menyelamatkan hidupnya. Tidak hanya iblis api, iblis angin, iblis darah, dan iblis yin semuanya sangat familiar bagiku. Tanpa aku, mereka akan tetap menjadi kura-kura di dalam toples. Saya juga memiliki kekuatan tanda Dao Setan Yin, Anda tahu ini. Perkataan Dev membuat Zeyan berpikir keras, karena apa yang dikatakan Dev benar. Terakhir kali dia bertarung dengan Dev, Zeyan merasakan kekuatan tanda Dao di tubuh Dev. Sekarang Dev memiliki api di tubuhnya. Api tertinggi dari Patriark Iblis membuat Zeyan sedikit ragu-ragu. Zeyan, jangan dengarkan bualannya. Berapa umurnya, dan dengan kekuatannya yang kecil, bagaimana mungkin dia bisa mengenal begitu banyak iblis? Terlebih lagi, iblis yang dia sebutkan telah ditindas bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana bisa kamu menjadi ditipu olehnya? Tetua kedua melihat Zeyan ditipu oleh Dev dari kejauhan, dan dia buru-buru berteriak kepada Zeyan. Zeyan merasa pusing beberapa saat, lalu tiba-tiba terbangun, lalu dia memelototi Dev dan berkata, anak baik, aku hampir tertipu olehmu. Aku tidak tahu dari mana kamu mengetahui hal ini. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu adalah teman dengan beberapa iblis besar dari klan iblis. Pernyataan yang tidak tahu malu. Apakah aku sombong? Karena kamu tidak percaya, aku akan membiarkanmu mencoba metode iblis lain. Setelah Dev selesai berbicara, api di tubuhnya berangsur-angsur padam, dan seluruh tubuhnya terbungkus cahaya keemasan terang. Tinju cahaya suci. Dev berteriak, dan kemudian cahaya keemasan melintas di atas tangan Dev.
Dev meninju, dan cahaya keemasan terang langsung berubah menjadi bola cahaya emas dan langsung menuju ke arah Zeyan. Bola cahaya ini menembus kehampaan dengan momentum tak terhingga. Ketika Zeyan melihat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan tubuhnya langsung mundur, dia tahu bahwa gerakan Dev tidak dapat dilakukan dengan paksa. Meskipun Zeyan belum pernah melihat tinju cahaya suci, dia bisa merasakan tekanan mengerikan dari pukulan ini. Bab 2698, Api Kembar Tak Terbatas. Zeyan tidak tahu apakah tinju cahaya suci adalah keterampilan rahasia iblis, tetapi kekuatan pukulan ini membuat Zeyan sangat ketakutan. Saya melihat tubuh Zeyan mundur dengan cepat, dan saat mundur, tubuh Zeyan memancarkan aura aneh. Aura aneh ini menyebar kemana-mana, dan pada saat yang sama, udara di seluruh kehampaan menyusut dengan cepat. Api kembar tak terbatas. Dengan raungan Zeyan, udara yang berkontraksi dengan cepat meledak dengan hebat. Untuk sesaat, kehampaan bergetar, dan sekeliling Dev langsung menjadi gelap. Ini membawa Dev keluar angkasa, dan Zeyan benar-benar menggunakan sihir luar angkasa. Dev melihat tubuh Zeyan mulai terbakar, tetapi apinya berubah menjadi dua warna, satu hitam dan satu putih, berpusat di alis Zeyan, dua api berbeda terbentuk. Api di kedua sisi tubuh Zeyan bergetar, lalu terus menyatu dan memadat. Di ruang gelap, piringan yin dan yang sangat besar muncul di atas kepala Dev. Dan piringan yin dan yang ini terdiri dari dua api berbeda. Kekuatan menakutkan dan tak tertandingi terpancar dari piringan yin dan yang, langsung menutupi tubuh Dev. Dev berada di tengah mantra luar angkasa dan tidak bisa mengelak. Hahaha, meskipun aku tidak tahu di mana kamu mencuri api tertinggi dari leluhur iblis api, kamu masih tertinggal jauh dalam penggunaan dan pemahaman api tertinggi. Bahkan jika kamu memiliki sinar api dari leluhur iblis api, kamu tidak akan bisa menggunakannya, dan kamu tidak akan bisa mengalahkanku sama sekali. Melihat Dev benar-benar tertekan oleh dirinya sendiri, Zeyan tertawa terbahak-bahak. Api ganda tak terbatas ini juga merupakan jurus paling kuat dari silsilah iblis api mereka. Tidak banyak orang yang mengetahui keterampilan unik ini, dan Zeyan juga telah melalui banyak kerja keras untuk mempelajari beberapa dasar dari api ganda tak terbatas ini. Tetapi meskipun itu hanya pengetahuan yang dangkal, berurusan dengan seseorang seperti Dev yang baru saja menerobos ke alam fusion masih menjadi masalah besar. Dev merasakan tekanan di kepalanya dan melihat kepiringan yin dan yang terus berputar ke bawah. Dev sebenarnya tetap tidak bergerak dan duduk bersila sambil melontarkan. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri dari mantra luar angkasa, Dev hanya duduk. Segera setelah itu, api mulai membakar seluruh tubuh, dan kesadaran dengan cepat menyebar, perlahan menghadapi serangan api kembar Zeyan yang tak terbatas. Karena jurus ini juga berasal dari silsilah iblis api, Dev merasa dia bisa memurnikannya menjadi api dan menggunakan jurus ini untuk kepentingannya sendiri. Seperti yang dikatakan Zeyan, meskipun Dev sekarang memiliki sinar api pamungkas dari nenek moyang iblis api, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dev masih kurang memahami api pamungkas, jadi Dev ingin memulai dari saya belajar beberapa trik dari Zeyan. Ketika Zeyan melihat api kembar tak terbatas Dev menghadapnya, dia duduk tanpa mengelak, dan tertegun sejenak. Apakah orang ini menyerah begitu saja karena dia tahu dia tidak bisa melarikan diri? Zeyan tidak mengerti mengapa Dev tidak melawan. Meskipun api kembar tak terbatas sangat kuat, apa yang dipelajari Zeyan hanyalah dangkal, dan Dev tidak akan begitu takut sehingga dia menyerah begitu dia mengambil tindakan. Zeyan memandang Dev dengan waspada, dia takut Dev sedang mempermainkannya. Namun sampai piringan yin dan yang dengan dua api berwarna di atas kepalanya mendarat di kepala Dev, Dev tetap tidak bergerak. Biarkan api dua warna menelan Dev. Sosok Dev menjadi semakin ringan, dan seluruh dirinya sepertinya terserap oleh piringan yin dan yang. Melihat ini, Zeyan menghela nafas lega. Tapi ketika Zeyan hendak melepaskan mantra luar angkasa, dia tiba-tiba menemukan bahwa api kembar tak terbatas yang awalnya menyala perlahan padam. Dev berdiri perlahan dan menatap Zeyan dengan tatapan yang dalam. Zeyan terkejut, dan kemudian di matanya yang terkejut, dia melihat api di sekitar tubuh Dev berubah menjadi dua warna, separuh api biru muda, dan separuh lainnya api gelap. Bab 2699, Pengkhianatan terhadap sesama ras. Apa yang terjadi? Zeyan tidak mengerti mengapa api pamungkas di tubuh Dev berubah menjadi dua warna, dan berbeda dengan warna apinya. Tapi sebelum Zeyan bisa bereaksi, dua api di sekitar tubuh Dev langsung menyatu, dan kemudian berubah menjadi piringan yin dan yang besar, menekan Zeyan. Api kembar tak berujung, bagaimana kamu tahu keterampilan rahasia silsilah Balrogku? Zeyan benar-benar bingung. Anda harus tahu bahwa seberkas api dari nenek moyang Flame Demon bisa dicuri dan kemudian dimurnikan secara perlahan. Tapi tidak semua orang bisa mempelajari keterampilan unik dari silsilah iblis api mereka. Sekarang Dev benar-benar telah menggunakan keterampilan unik dari silsilah iblis api ini, yang membuat Zeyan tercengang. Dia tidak tahu bagaimana Dev mempelajarinya. Jika Zeyan tahu bahwa api kembar tak terbatas Dev baru saja dimurnikan dan dimurnikan dari gerakannya, dia mungkin akan marah sampai mati.
Tepat ketika Zeyan tertegun, api kembar Dev yang tak terbatas telah mencapai di atas kepala Zeyan. Kekuatan besar dan menakutkan langsung jatuh ke kepala Zeyan. Ah! Aku hanya merasakan sakit yang menusuk di kepalaku, dan panas terik di sekujur tubuhku dari dalam keluar sangat tidak nyaman. Panas terik ini 100 kali lebih kuat dari api tertinggi milik Zeyan sendiri. Pada saat kritis dalam hidup dan mati, dia mati-matian mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melawan, dan api pamungkas Zenian menyala dengan ganas, mencoba memblokir kekuatan api kembar yang tak terbatas. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengernyit dan melambaikan beberapa api dari telapak tangannya, langsung mengenai cakram yin dan yang, secara langsung meningkatkan kekuatan api kembar yang tak terbatas lagi. Ah! Ada teriakan lagi, Zeyan langsung hancur, dan tubuhnya terbakar hebat. Dev benar-benar dapat melihat bahwa tubuh Zeyan berubah menjadi abu sedikit demi sedikit, dan bahkan tengkoraknya yang keras pun berubah menjadi ampas. Tapi saat Dev diam-diam menghela nafas lega, nyala api tiba-tiba naik ke langit. Dev, tunggu saja aku. Kita, iblis api, tidak akan pernah padam bahkan ketika apinya menyala, dan roh serta wujud kita tidak akan pernah padam. Nyala api menderu keras lalu lari dengan cepat. Melihat ini, Dev tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya. Dia segera mengejar api. Dia akhirnya membunuh Zeyan. Bagaimana Dev bisa membiarkannya melarikan diri? Dia harus membuat pihak lain hancur total. Kamu tidak dapat melarikan diri, kamu adalah bola api, tetaplah di sini dan jadilah sumber dayaku. Dev menyusul apinya, lalu mengulurkan tangannya dan meraih api itu langsung di telapak tangannya. Tidak peduli seberapa keras nyala api itu berjuang, tidak ada cara untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Dev juga memiliki api pamungkas, jadi meskipun dia memegang api ini, dia tidak dapat merasakan sensasi terbakar sedikit pun. Di telapak tangan Dev, api mulai berkobar, membungkus api Zenian di dalamnya, dan mulai menyerap dan memurnikannya. Pada saat ini, Zeyan benar-benar panik. Jika dia terserap dan dimurnikan dalam api kelahiran, tidak akan pernah ada kemungkinan kebangkitannya. Dev, saya adalah anggota dari silsilah Yanmo. Anda tidak dapat membunuh saya, jika tidak, silsilah Yanmo kami tidak akan melepaskan Anda. Jangan mengira kami para penggarap iblis hanyalah tikus jalanan. Sejujurnya, di dunia manusia ini, silsilah iblis api kami sangat kuat. Biarkan aku pergi, dan aku berjanji tidak akan menjadi musuhmu lagi. Zeyan mulai menjadi lembut dan keras pada saat yang sama, dan mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan. Tapi Dev tidak peduli sama sekali, api pamungkas di tubuhnya masih menyerap dan memurnikan api oker. Pada saat ini, Zeyan melihat bahwa Dev tidak takut sama sekali. Tapi dia sangat takut, jadi dia memohon, tolong selamatkan nyawaku. Selama kamu mengampuni nyawaku, aku dapat memberitahumu bahwa kami, The Flame Demon, akan rahasia denyut nadi di dunia para dewa dan manusia. Meskipun kamu memiliki api suci tertinggi dari leluhur iblis api di tubuhmu, itu terlalu sedikit. Hanya ada segumpal api. Jika kamu ingin api tertinggi di tubuhmu menjadi kuat, kamu harus terus-menerus menyerap yang tertinggi api orang lain. Saya dapat membantu Anda. Tanpa bantuan saya, Anda tidak akan dapat menemukan kultivator iblis dari garis keturunan Balrog. Untuk bertahan hidup, Zeyan tidak punya pilihan selain mengkhianati rakyatnya sendiri. Bab 2700, tidak ada semangat juang. Ketika Dev mendengar perkataan Zeyan, dia benar-benar tersentuh oleh orang ini. Dev hanya tahu sedikit tentang iblis di dunia surga dan manusia, apalagi silsilah iblis api. Dev tidak memahaminya sama sekali. Jika Dev ingin membuat api pamungkas di tubuhnya lebih kuat, sepertinya dia benar-benar perlu mencari pembudidaya iblis dari silsilah iblis api. Oke, aku akan menyelamatkan hidupmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyingkirkan api tertingginya, dan kemudian menelan api tertinggi kelahiran Zeyan dalam satu tegukan. Setelah menggunakan kekuatan spiritual untuk menyegel api tertinggi kelahiran Zeyan, Dev langsung melemparkan api tertinggi ke lautan kesadaran. Dengan cara ini, Dev dapat berkomunikasi dengan Zeyan tanpa hambatan apapun, dan Dev juga dapat memperoleh beberapa informasi tentang silsilah iblis api dari Zeyan. Setelah menundukkan Zeyan, sihir luar angkasa langsung mulai bergetar dan runtuh. Melihat mantra luar angkasa yang runtuh, Dev tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual di langit menyembur ke segala arah. Dalam sekejap, sihir luar angkasa langsung runtuh, dan sosok Dev mulai muncul perlahan. Semua orang memperhatikan pertarungan antara Dev dan Zeyan meskipun keduanya berada di tengah sihir luar angkasa, getaran keras di kehampaan masih membuat semua orang merasakan intensitas pertarungan antara keduanya. Dengan runtuhnya sihir luar angkasa, semua orang tahu bahwa pertarungan antara Dev dan Zeyan telah berakhir. Zeyan pasti menang. Dia memiliki keterampilan unik dari garis keturunan Balrog. Tetua kedua melihat sedikit kegembiraan di wajahnya saat dia melihat mantra luar angkasa yang hancur. Menurut pendapatnya, Zeyan pasti menggunakan keahlian uniknya untuk membunuh Dev dengan menggunakan mantra luar angkasa.
Sekarang sihir luar angkasa telah dipatahkan, itu membuktikan bahwa pertempuran telah berakhir, dan Dev pasti telah terbunuh. Mendengar perkataan tetua kedua, tetua ketiga, Liu Ruyan dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka semua menantikan Dev aman dan sehat. Paman Tuan ketiga, wanita tertua, jangan khawatir, Tuan Dev pasti selamat dan sehat, dan pasti dia yang keluar. Saat ini Niheng berkata dengan percaya diri. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Tetua ketiga memandang Niheng dengan sangat ingin tahu, karena Niheng selalu bisa menebak dengan benar, dan Niheng tampaknya memiliki keyakinan mutlak pada Dev. Ya, bagaimana kamu tahu kalau pasti Dev yang keluar? Liu Ruyan juga memandang Niheng dengan bingung dan bertanya. Niheng tersenyum pahit. Sekarang masalahnya sudah selesai, dia tidak perlu menyembunyikannya lagi, jadi dia berkata, jiwaku ada di tangan Tuan Dev. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Dev, aku akan menjadi seorang mayat sekarang. Begitu kata-kata Niheng keluar, tetua ketiga dan Liu Ruyan tertegun sejenak, dan kemudian mereka menjadi bahagia. Baru pada saat itulah tetua ketiga memahami bagaimana, sebagai murid tertua Hui Xiao, Niheng selalu dapat mendengarkan kata-kata Dev, dan dia juga memiliki sikap yang sangat baik terhadap murid dari garis keturunan mereka. Ternyata jiwa kehidupan ada di tangan Dev, dan Niheng harus mendengarkan kata-kata Dev. Saat Niheng selesai berbicara, sosok Dev menjadi semakin jelas, dan akhirnya muncul di depan semua orang. Tuan Dev, ini benar-benar Tuan Dev. Ketika Fang Su melihat ini, dia berteriak kegirangan. Ketika tetua ketiga dan Liu Ruyan melihat Dev muncul, mereka gemetar karena kegembiraan. Semua orang memandang Dev dengan penuh semangat. Bagaimanapun, Dev baru saja menerobos alam fusion dan mampu mengalahkan Zeyan. Sungguh luar biasa. Tetua kedua tampak terkejut. Dia memandang Dev dengan tidak percaya, dan kemudian melihat sekeliling Dev. Dia ingin melihat apakah Zeyan masih hidup. Tidak perlu mencarinya, orang yang kamu undang telah menjadi abu. Kata Dev sambil tersenyum dingin. Kata-kata Dev membuat tetua kedua dan para pembudidaya iblis Zeyan panik. Kini setelah Zeyan meninggal, itu membuktikan bahwa Dev pasti lebih kuat dari Zeyan. Kejutan ini membuat para penggarap iblis yang dibawa oleh Zeyan